Babak 961, Moonflower yang kokoh. Sambil memukul tasnya, dia menghasilkan biji bunga bulan. Galeon tulang dan Ghost keduanya berasal dari luar langit. Aku kira bunga-bunga ini juga harus datang dari sana. Petik 2 titik titik. Memeriksa benih untuk waktu yang lama, dia mulai menyempurnakan rencananya. Akhirnya, matanya mulai bersinar terang. Hahaha, surga tidak pernah benar-benar menghalangi jalan seseorang. Dia tidak bisa merasa lebih senang tentang fakta bahwa perjanjian 4 poin benar-benar tidak mengatakan apapun yang melarangnya menanam bunga. Merasa sangat gembira, dia berjalan keluar dari kediamannya dan mencari-cari tempat yang baik untuk menanam benih. Akhirnya, dia menggosok dagunya dan bergumam, mungkin tidak aman untuk menanamnya di luar. Orang-orang utara ini semuanya sangat tidak masuk akal. Ah, terserahlah, aku hanya akan menanamnya di dalam. Petik 2 titik titik. Sepenuhnya yakin bahwa ini adalah cara terbaik untuk melakukannya, dia berjalan kembali ke dalam dan mulai bekerja. Meskipun tanah di Cloud Order berbeda dari tanah biasa dalam beberapa hal, dalam banyak hal, itu sama. Butuh sedikit usaha, tetapi dia berhasil menggali lubang yang cukup besar tepat di tengah ruangan. Tak lama, ia mencapai tanah putih dan halus yang membentuk tanah awan, yang juga menyebabkan ki dingin membubung ke dalam ruangan. Dengan mata berbinar, dia dengan hati-hati menempatkan biji bunga bulan ke tanah awan. Setelah mencapai itu, dia duduk di samping, mata berbinar dengan antisipasi dan kegembiraan. Hampir segera setelah tanah awan itu ditumpuk kembali di atas benih, ia mulai bergetar seolah-olah itu hidup. Itu adalah gemetar yang berasal, bukan dari ketakutan, tetapi dari kegembiraan. Bahkan Bai Xiaochun bisa merasakan betapa emosional benih itu, dan itu menyebabkan matanya bersinar lebih terang. Jadilah Moonflower kecil yang baik, sekarang. Tumbuh cepat dan kuat. Menjilat bibirnya, dia menghabiskan sepanjang malam dengan berjaga-jaga. Tidak lama setelah menanam benih, dia bisa melihat ki dingin mengalir dari awan, memberinya nutrisi. Pada pagi hari, benih telah tumbuh. Pada saat ini, Bai Xiaochun benar-benar merasa seperti sedang dalam misi penting, dan menghabiskan siang dan malam merawat bunga bulan yang baru tumbuh. Setengah bulan berlalu dalam sekejap, dan dia tidak meninggalkan kediamannya bahkan sekali selama waktu itu. Sementara itu, pembicaraan di sekitar sekte tidak mereda sama sekali, dan para pembudidaya mengawasi kediamannya dengan cermat. Dia sedang tidak ingin menguping, dia benar-benar fokus pada bunga bulan. Sudah sekitar 1 tangan tinggi, dan bahkan memiliki beberapa daun kecil. Bai Xiaochun sangat senang. Dalam hal daun yang diberikan bayi perempuan itu, dia sudah mencangkokkannya ke bunga bulan. Saat bunga bulan tumbuh, daun mulai membentuk ki dingin. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan Bai Xiaochun tidak bisa menahan tawa bagaimana keadaan terjadi. Hahaha, tidak ada yang Bai Xiaochun tidak tahu bagaimana melakukannya. Merasa lebih bangga pada dirinya sendiri, dia menunggu 7 hari lagi untuk berlalu. Pada titik ini, dia mulai merasa sedikit tidak puas. Dia datang untuk menemukan bahwa setelah mencangkokkan daun ke bunga bulan, itu tumbuh jauh lebih lambat. Sangat lambat. Jika keadaan terus seperti ini, itu tidak akan pernah cukup ki dingin. Menggelengkan kepalanya, dia merenungkan situasi sedikit sampai dia datang dengan ide bagaimana mengkatalisasi tanaman menjadi pertumbuhan yang lebih cepat. Biasanya, mengkatalisasi tanaman mudah dilakukan. Ada banyak metode dalam dao obat untuk melakukan hal seperti itu. Cara termudah adalah dengan menggunakan pil obat tertentu. Setelah memikirkannya lebih lama, dia melihat sekeliling dengan hati-hati, dan kemudian mengirim akal ilahi keluar. Perjanjian 4 poin mengatakan bahwa aku tidak dapat membuat pil, atau menjualnya. Itu tidak mengatakan apa-apa tentang memberi mereka makan ke bunga. Dengan itu, dia mencari-cari di dalam tasnya memegang segenggam pil obat, yang dia hancurkan dan tersebar di atas bunga bulan. Begitu bubuk itu mendarat, bunga itu bergerak dan mulai bercahaya dengan cahaya terang. Hampir segera, ia mulai menyedot bubuk. Saat itu terjadi, bunga bulan mulai tampak tumbuh lebih cepat. Bahkan, akarnya sebenarnya meluas lebih jauh ke awan.
Itu, pada gilirannya, memungkinkannya menyerap ki yang lebih dingin, yang langsung menyebabkan suhu di kediaman Bai Xiaochun turun. Mata bersinar dengan percaya diri, dia mengambil beberapa pil obat, menghancurkannya, dan menjatuhkannya ke bunga bulan. Bunga bulan itu seperti lubang tanpa dasar ketika datang ke bubuk obat. Itu terus tumbuh lebih besar, mengirimkan akarnya lebih jauh ke bawah dan keluar, sampai mereka memenuhi area 300 meter. Penuh dengan percaya diri, Bai Xiaochun terus memberi makan bubuk obat tanaman. Kamu suka semuanya, bunga kecil yang sangat berharga. Selama 3 hari singkat yang telah berlalu, bunga bulan telah mengkonsumsi lebih dari 100 jenis pil obat, dan sekarang tingginya lebih dari 1 meter. Tangkainya setebal lengan, dan memiliki daun seukuran tangan. Ada juga kuncup di atasnya yang belum mekar. Di bawah perawatan Bai Xiaochun, bunga itu tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Adapun daun yang telah dicangkokkan padanya, salah satu nadinya sekarang tampak seperti es, yang membuatnya sangat senang. Segera, akar Moonflower menyebar untuk mengisi area 1.500 meter, yang menyebabkan senyum Bai Xiaochun memancarkan sinar. Kemudian, dia mengeluarkan lebih banyak pil obat dan mulai menghancurkannya. Jika ini adalah sekte penangkal sungai atau bahkan sekte polaritas langit berbintang langit, Bai Xiaochun mungkin perlu waktu untuk memikirkan efek bunga pada lingkungan. Tetapi di sini di utara, dia sama sekali tidak khawatir tentang hal itu, dan bahkan, tidak terpikir olehnya untuk memeriksanya. Aku tidak melanggar perjanjian 4 poin, katanya pada dirinya sendiri. Selama setengah bulan berikutnya, ia terus-menerus menghancurkan pil dan memberi makan mereka ke bunga bulan. Bunga bulan sudah mencapai ketinggian dan ukuran yang mengejutkan, memenuhi hampir semua tempat tinggalnya. Dia tidak bisa menahan nafas saat melihatnya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa, berkat perawatannya yang konstan, bunga itu tampak berbeda dari sebelumnya. Hampir tampak sadar dengan cara, dan pada saat yang sama, tampaknya menyukainya. Setiap kali dia menyentuhnya, bunga itu akan menggeliat puas. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, matanya berkilauan. Kamu sadar, baiklah, jadilah bunga yang bagus, sekarang. Kamu harus berhenti tumbuh, kalau tidak kamar aku akan berantakan. Hal-hal yang tidak mudah di sini di utara, jadi jika kamu menghancurkan rumah aku dengan menjadi terlalu besar, itu benar-benar dapat menyebabkan beberapa masalah. Setelah menawarkan beberapa peringatan yang lebih ketat, ia mengeluarkan beberapa pil obat untuk memberi makan bunga. Pada titik ini, dia bahkan tidak perlu menghancurkan mereka. Dia hanya akan melemparkannya ke bunga, yang akan mengambilnya dengan daunnya dan menyerapnya secara langsung. Bunga itu tampaknya mengerti apa yang dikatakan Bai Xiaochun. Sejak hari itu tidak tumbuh lebih besar di dalam ruangan. Namun, akarnya terus berkembang secara konstan, bahkan dengan rakus. Sekarang, akarnya telah menyebar ke seluruh Cloud Order. Selanjutnya, karena bunga bulan bukan dari alam Heavenspan, ada sesuatu yang istimewa pada mereka yang membuat mereka hampir mustahil untuk dideteksi. Karena itu, tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi. Namun, seiring pertumbuhannya, ia menyerap ki yang semakin dingin, ke titik di mana para pembudidaya dalam Cloud Order mulai memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pertama-tama adalah fakta bahwa ada ki yang lebih dingin dari biasanya. Bahkan, di beberapa tempat, ki yang sangat dingin sangat kurang sehingga salju mulai mencair. Akhirnya, para dewa memperhatikan apa yang terjadi. Bai Xiaochun sesekali memeriksa apa yang terjadi di luar, dan ketika dia menyadari keributan, dia menepuk bunga bulan dan berkata, "Bunga bulan, sayang kita tidak punya banyak waktu lagi. Cepat atau lambat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Bukannya aku peduli tentang itu, tapi kita tidak bisa menunda rencananya. Adakah cara kamu bisa tumbuh sedikit lebih cepat? Kami benar-benar membutuhkan ki yang lebih dingin di daun itu." Bunga bulan bergetar, dan mengirim pesan yang sangat tidak jelas kepadanya. Bai Xiaochun segera mengerti, dengan mata berbinar-binar, dia mengeluarkan setumpuk pil obat dari tasnya dan mulai menyerahkannya.
Daun Moonflower dengan penuh semangat menyapu pil obat. Setelah itu, suara gemuruh besar memenuhi seluruh Cloud Order. Tiba-tiba, kecambah hijau melonjak dari tanah ke seluruh Cloud Order. Hampir segera setelah mereka muncul, mereka mulai mengisap ki yang dingin, dan pada saat yang sama, mekar dengan bunga-bunga kecil yang tampak seperti bulan. Hampir segera, ki dingin di Cloud Order mengalami penurunan tajam. Para pembudidaya Cloud Order memandang sekeliling pada bunga bulan, tercengang. Dalam beberapa saat, orang-orang mulai menangis. Bagaimana mungkin ada tanaman yang tumbuh di Cloud Order? Apa? Bunga macam apa itu? Surga, aku belum pernah mendengar tentang tanaman yang muncul di Cloud Order sebelumnya. Bukankah semua tanaman dan vegetasi yang muncul di utara diadaptasi khusus untuk dingin? Petik 2 titik titik. Segera, seluruh Cloud Order berubah menjadi keributan besar. Panas sekali, kenapa aku berkeringat? Tunggu, ki dingin di Cloud Order, sangat lemah. Surga, iglo aku, ini mencair. Petik 2 titik titik. Karena penurunan tiba-tiba dalam ki dingin, seluruh Cloud Order mulai mencair. Bahkan, cairan yang dihasilkan mulai menetes ke lengan patung es besar yang mengangkat awan putih. Seluruh sekte segera astir. Para dewa terbang, ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Sebelum mereka bahkan bisa sampai ke Cloud Order, ki yang dingin itu menurun begitu cepat sehingga semua bangunan es mulai runtuh. Dan itu baru permulaan. Yang mengejutkan semua orang, ibu jari dari patung es raksasa, yang sekarang dipenuhi dengan akar, tiba-tiba, mulai meleleh, mengirimkan air yang mengalir ke bawah patung itu. Itu menyebabkan seluruh awan putih miring ke satu sisi. Adapun para dewa, mereka menatap ibu jari patung itu dengan sangat terkejut. Apakah aku melihat hal-hal? Gumam Master Cloud Lightnings. Terkejut, Feng Chen berkata, kebanggaan utara, patung es dewa pertempuran utara, jempolnya, hilang. Babak 962, dikunci. Suara gemuruh besar memenuhi Orde Cloud saat bangunan runtuh, dan air beku mengalir ke segala arah. Murid yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dan kemudian menatap patung es dengan ibu jari yang hilang. Setelah keheningan sesaat, ada keributan besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanaman apa itu? Surga, apa yang terjadi di sini? Kenapa begitu banyak hal aneh terjadi? Pertama itu adalah pil-pil fantasi itu, dan sekarang jempol dewa pertempuran hilang. Petik 2 titik titik. Beberapa saat kemudian, kembar Master Cloud Lightnings, Feng Chen, dan para dewa lainnya menggigil. Ekspresi berkedip dengan kegilaan, mereka meledak dengan amarah. Bai Xiaochun, itu pasti kamu, Bai Xiaochun. Raungan yang mengguncang dan menggetarkan bumi bisa terdengar saat para dewa yang marah menembak ke arah kediaman Bai Xiaochun. Ketika para pembudidaya lain dari Orde Cloud mendengar teriakan para dewa, mata mereka berbinar dengan ekspresi ganas, dan mereka berbalik untuk melihat ke arah Bai Xiaochun. Sialan, ini pasti hasil karya Bai Xiaochun. Petik 2 titik titik. Dia adalah bencana berjalan. Jika dia mengeluarkannya untuk kita para murid, itu satu hal, tapi bagaimana mungkin dia bisa sampai sejauh menghancurkan patung dewa pertempuran Cloud Order? Petik 2 titik titik. Bunuh Bai Xiaochun. Di tengah semua teriakan itu, para dewa tiba dengan amarah penuh. Sementara itu, Bai Xiaochun ada di dalam kediamannya, dengan gugup menyaksikan ki dingin mengalir ke daun. Dalam sekejap mata, daun itu 70% es. Jelas, jika dia punya cukup waktu, maka itu akan menjadi hal yang sederhana baginya untuk membuat daun es yang diminta bayi perempuan itu. Sayangnya, tidak ada cukup waktu. Ketika dia mendengar teriakan di luar, dia dengan cepat meraih daun dan melemparkannya ke dalam tasnya. Pada saat yang sama, ia segera memberitahu bunga bulan, kembalilah ke bentuk benih. Bunga bulan tidak membutuhkan bisikan. Itu bisa merasakan bahaya kritis, dan dalam beberapa saat, ia layu dan mengering. Semua kekuatan hidup di pabrik disedot kembali sampai tidak lebih dari biji. Tidak ada waktu bagi Bai Xiaochun untuk melihatnya dengan cermat. Meraihnya, dia melemparkannya ke dalam tasnya sambil memegangi daun itu. Pada saat itulah ledakan besar terjadi, dan kediamannya meledak. Bai Xiaochun jatuh ke samping, tampak sangat basah kuyup.
Yang mengelilinginya adalah murid Cloud Order yang tak terhitung jumlahnya, ditambah kembar Master Cloud Lightnings, Feng Chen, dan semua dewa lainnya. Semua orang tampak seperti kehabisan darah. Merasa ingin bunuh diri, Bai Xiaochun. Si kembar Master Cloud Light mengamuk. Sekarang setelah kediaman Bai Xiaochun dihancurkan, kulit bunga bulan yang layu keluar di tempat terbuka, terlihat oleh semua orang yang hadir. Kami tidak membunuhmu karena menjual pil fantasi itu, jadi kamu pergi dan menyerang fondasi utara. Kamu akan mati hari ini, Bai Xiaochun. Petik 2 titik titik. Feng Chen sangat marah sehingga matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tanpa ragu-ragu, dia menembak ke arah Bai Xiaochun dan melepaskan kemampuan ilahi dari level kartu truf. Bai Xiaochun menghindar dari jalan dan kemudian berteriak dengan suara keras, apakah kamu orang utara memberontak terhadap tanah Heavenspan atau sesuatu? Kamu sudah mengeluarkannya untukku sejak aku tiba. Pertama, kamu memiliki perjanjian 3 poin, dan aku baru saja bertahan. Kemudian setelah aku menjual beberapa pil obat, kamu mengubahnya menjadi perjanjian 4 poin. Sekarang aku baru saja menanam bunga, dan kamu mencoba mengatakan aku melanggar perjanjian. Sekarang, dia telah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin, dia benar-benar telah mencapai titik di mana dia tidak bisa berdiri di utara. Kamu ingin menyerangku, jadi kamu harus datang dengan banyak alasan, bukan? Melepaskan kekuatan basis budidayanya, dia menyebabkan wajah besar muncul di langit. Si kembar Master Cloud Lightnings dan Feng Chen sama-sama frustrasi dengan penderitaan yang tak terkatakan yang mereka alami. Bai Xiaochun tidak mungkin lebih menyebalkan bagi mereka, terutama Feng Chen. Yang datang untuk menemukan bahwa idenya tentang perjanjian 3 poin ternyata lebih merugikan dirinya sendiri daripada siapapun. Kembali ketika dia datang dengan ide itu, dia tidak pernah bisa membayangkan berapa banyak bencana yang bisa menjadi Bai Xiaochun. Perjanjian 3 poin hampir tidak cukup untuk menahannya, dan faktanya, itu membuatnya lebih buruk. Yang lebih membuat frustrasi adalah betapa tajamnya Bai Xiaochun, dan betapa istimewanya statusnya. Mereka jelas tidak bisa membunuhnya, betapapun mereka membencinya, sebuah fakta yang sangat menjengkelkan bagi semua dewa. Sekarang, hati mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka bisa kembali ke masa lalu, mereka pasti tidak akan membatasi Bai Xiaochun, dan akan membiarkannya melakukan apa saja yang ia inginkan. Para dewa bukan satu-satunya yang merasa begitu terkoyak. Murid biasa sama-sama marah, tetapi pada saat yang sama, meratap dalam hati mereka. Hanya sekarang mereka benar-benar menyadari betapa banyak bencana Bai Xiaochun bisa. Ini semua kesalahan Feng Chen. Dia mulai dalam urutan petir, itu sebabnya dia menyuruh Bai Xiaochun dimasukkan ke dalam Cloud Order. Dia sudah mengeluarkannya untuk kita selama ini. Petik 2 titik titik. Betul, kirim Bai Xiaochun ke urutan petir. Lepaskan Cloud Order dari siksaan ini. Dewa perang kita, tidak ada jempol. Murid-murid Cloud Order benar-benar marah, dan tak lama kemudian, banyak teriakan seperti itu memenuhi udara. Ketika Feng Chen mendengar apa yang dikatakan semua orang, ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang muncul di wajahnya, dan kebenciannya pada Bai Xiaochun semakin dalam. Ketika Patriark Setengah Dewa melihat jalan buntu, dia menghela nafas dan menggosok pangkal hidungnya. Bahkan dia mulai merasa sangat kesal dengan Bai Xiaochun. Namun, itu persis seperti yang dikatakan Bai Xiaochun. Dia tidak melanggar perjanjian dengan cara apapun. Aku seharusnya tidak menyetujui perjanjian apapun. Kita tidak bisa terus begini, setiap kali kami menyuruhnya untuk tidak melakukan sesuatu, ia memikirkan cara untuk menyebabkan bencana yang lebih besar. Mengernyit, sang dewa dianggap mengusir Bai Xiaochun dari sekte tersebut. Namun, mengingat semua pembatasan yang mereka lakukan padanya, jika mereka membiarkannya pergi setelah apa yang telah dilakukannya, itu akan menjadi kehilangan muka yang besar bagi utara. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, sebuah kedipan dingin muncul di mata sang dewa. Alih-alih membuat penampilan pribadi di Cloud Order, ia mengirim dekrit Dharmik. Selanjutnya, kita akan memiliki perjanjian 5 poin.
Dalam 9 sekte petir 9 langit, Bai Xiaochun tidak akan merawat bunga, tanaman, hewan, atau hantu. Dia tidak akan memalsukan peralatan atau membuat pil. Dia tidak akan menanam, memperbaiki, meningkatkan, atau bekerja dengan apapun. Petik 2 titik titik. Suaranya bergema seperti guntur surgawi, mengisi seluruh sekte. Namun, para pembudidaya dari tatanan awan dan para dewa tidak bereaksi seperti sebelumnya. Sebaliknya mereka khawatir, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum perjanjian membutuhkan poin ke-6, dan kemudian yang ke-7. Setiap kali Bai Xiaochun menemukan celah, mereka akan berada dalam masalah besar. Akhirnya, mereka bahkan bisa membayangkan sebuah skenario di mana Bai Xiaochun berhasil membunuh mereka semua, dan menghancurkan segala sesuatu di wilayah Heavenspan Utara. Orang utara itu tidak terlalu senang dengan dekrit Darmik Sang Dewa, dan Bai Xiaochun juga tidak. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, orang utara ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana mereka bisa menambahkan ketentuan lain pada perjanjian? Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin lagi. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, dengan harapan mendapatkan dewa untuk hanya mengusirnya. Namun, saat itulah dekrit Dharma kedua dikeluarkan. Penjaga khusus Heavenspan Bai Xiaochun, meskipun tidak melanggar perjanjian kami, merusak fondasi Cloud Order. Untuk kejahatan ini, ia akan dibebaskan dari hukuman mati, tetapi tidak akan luput dari semua hukuman. Kunci dia di LP Petir. Sampai utusan Heavenspan pergi, semua kebebasannya akan dibatasi. Jika dia menolak, ambillah hidupnya. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mencoba untuk berbicara dalam pembelaannya, tetapi segera setelah dekrit Darmik bergema melalui sekte, sebuah ledakan kekuatan jatuh dari peti mati kristal. Itu berubah menjadi tangan besar petir yang menangkapnya dan dengan paksa melemparkannya ke awan hitam di sisi lain air terjun. Para dewa sangat senang dengan ini, terutama Feng Chen, yang matanya bersinar cerah. Tidak perlu menyebutkan murid-murid biasa, yang menjadi liar dengan gembira setelah mendengar nasib Bai Xiaochun. Dia akhirnya pergi. Bahkan para dewa akan tersiksa oleh kilat di penjara petir. Bai Xiaochun membawa ini pada dirinya sendiri. Petik 2 titik titik. Ini persis bagaimana seharusnya. Bersorak memenuhi Cloud Order, dan para dewa menghela nafas lega ketika mereka melihat ke arah awan petir hitam. Sinar cemooh menembus mata Tuan Cloud Lightning kembar. Tidak peduli apapun kemampuan menggulingkan surga yang dia miliki, di utara, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Sementara itu, Patriark setengah dewa di peti mati kristal akhirnya menghela napas lega. Melihat ke awan hitam Lightning Order, dia memutuskan bahwa dia benar-benar berhasil menyelamatkan muka ke utara. Selain itu, dia benar-benar yakin bahwa Bai Xiaochun tidak akan menyebabkan masalah di penjara petir. Toh, tahanan terburuk yang bisa dikurung di LP Petir. Meskipun penjara itu tidak terlalu penuh, bahkan para dewa yang dikurung di dalam akan disiksa tanpa akhir, apalagi para dewa. Hal-hal akhirnya akan tenang. Patriark Dewa Setengah Dewa menutup matanya. Babak 963, apa? AEY. 9 langit awan petir sekte memiliki 2 patung es, satu memegang orde Cloud putih murni, yang lain memegang orde petir hitam pekat. Saat ini, sebuah jeritan yang menusuk bergema jauh di dalam awan hitam yang menampung Lightning Order. Tentu saja, itu adalah Bai Xiaochun. Aku benci utara. Jeritan itu dipenuhi dengan kepahitan dan penolakan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menjerit, suaranya tidak melampaui. Penjara petir, di mana dia telah dipenjara selama 3 hari. Dia sudah putus asa. Dalam kedalaman awan hitam, ia dikelilingi oleh lapisan demi lapisan mantra penyegelan terbatas, menciptakan sel yang hanya sekitar 30 meter ruang di mana ia bisa bergerak. Di luar perbatasan sel adalah baut kilat yang tak terhitung banyaknya. Masing-masing setebal lengan dan berlimpah dengan kekuatan destruktif yang sangat banyak sehingga menyebabkan wajah Bai Xiaochun menjadi pucat. Benar-benar dan benar-benar intimidasi. Gumamnya, menggigil ketika dia duduk di sana, menatap kegelapan dan kilat. Memanggil ke langit dan mengutuk neraka tidak membawa respon sedikitpun.
Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, ini adalah yang paling sial yang pernah dia alami seumur hidupnya. Benar-benar konyol. Perjanjian 3 poin, perjanjian 4 poin, perjanjian 5 poin. Semua itu bisa aku tangani. Tapi aku tidak percaya mereka benar-benar mengurung aku. Dia merasa seperti akan menjadi gila, dan tidak bisa menemukan metode yang efektif untuk melakukan apapun tentang situasi ini. Tidak hanya dia tidak bisa melarikan diri, setiap beberapa jam, kilat akan berkumpul di sekitar selnya dan kemudian memukulnya berulang kali. Hanya ada satu cara untuk menghadapi petir yang mengejutkan, dan itu adalah memanfaatkan kekuatan basis kultivasinya. Sayangnya, penjara petir terputus dari energi spiritual langit dan bumi, yang membuat Bai Xiaochun sampai pada kesimpulan bahwa, pada akhirnya, ia akan kehabisan daya untuk mencegah petir. Apa yang harus aku lakukan? Dia menghela nafas. Saat ini, harapan utamanya adalah Du Lingfei akan menyelesaikan misinya segera dan datang untuk membebaskannya. Aku akan mengingat ini, kamu orang utara. Katanya keras. Tunggu saja, setelah aku menjadi dewa, aku akan membalas dendam. Dengan itu, ia mengeluarkan raungan frustrasi. Namun, begitu dia melakukannya, tawa sarkastik terdengar dari samping. Menjadi dewa setengah dewa, bahkan saat itu kamu tidak akan bisa membalas dendam. Petik 2 titik titik. Siapa di sana? Kata Bai Xiaochun, melihat sekeliling. Perasaan ilahinya telah dibatasi begitu dia dilemparkan ke dalam selnya, tetapi inderanya yang biasa tidak. Namun, selama 3 hari terakhir, ia belum mendeteksi tanda-tanda kehidupan dimanapun di sekitarnya. Ketika dia melihat sekeliling dengan waspada, dia melihat awan-awan turun ke sisi yang mendidih, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi tembus cahaya. Mengungkapkan sel lain yang berjarak sekitar 300 meter. Itu juga 30 meter, dibentuk oleh mantra pembatas yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti selnya sendiri, dikelilingi oleh kilat menari, yang sesekali menembak ke sel untuk menyerang sosok kurus yang duduk di sana bersila. Itu adalah seorang pria tua yang mengenakan pakaian tipis. Dia sedikit lebih dari kulit dan tulang, dan auranya sangat lemah. Setiap kali kilat menyambarnya, ia akan sedikit menggigil, namun ekspresinya tidak pernah berubah. Tampaknya, sementara dia tidak bisa menghentikan siksaan fisik dari petir, pikirannya sudah lama terbiasa dengan rasa sakit. Tangannya saat ini duduk kembali di atas lututnya, rupanya, bahkan mantra pembatas tidak bisa sepenuhnya menahan kemauannya, memungkinkannya kemampuan dasar untuk mengendalikan awan di sekitarnya. Ketika Bai Xiaochun menatap mata lelaki tua itu, rasanya seperti matanya ditusuk, menimbulkan desah. Dengar, nak, aku seorang dewa, dan bahkan aku terjebak di sini. Jadi saran aku adalah kamu menyesuaikan sumpah kecil itu dari kamu. Mungkin kamu bisa bertujuan untuk menjadi celestial. Lelaki itu menyeringai, dan ketika gigi kekuning-kuningannya disinai oleh kilat, ia tampak sangat jahat. Bai Xiaochun menggigil. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun sekarang, lanjut pria itu, dan aku dapat memberitahu kamu bahwa orang-orang yang dikurung di sini cenderung tidak bertahan lama. Sekarang aku berpikir tentang itu, sudah lama sejak ada orang baru datang. Ayo datang, nak, dapatkah kamu menari? Lakukan tarian kecil seksi untukku, dan jika aku suka, aku mungkin akan memberimu sihir rahasia yang bisa membantumu mengatasi rasa sakitnya. Pria tua itu menatap Bai Xiaochun atas dan ke bawah, matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia terkekeh. Bai Xiaochun dikejutkan oleh penampilan tiba-tiba pria itu, tetapi sekarang telah pulih. Dan dia bisa merasakan bahwa dia dan pria ini serupa dalam hal itu, setelah dikurung, mereka berdua menjadi sedikit lebih berani. Menatap pria itu, dia berkata, "Diam, orang tua. Aku bekerja sebagai penjaga penjara di masa lalu, dan akhirnya aku kehilangan jejak dengan berapa banyak tahanan seperti kamu." Aku mengepel lantai. Mendengus dingin, dia mengangkat dagunya ke atas dan memalingkan muka. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Tipe yang keras kepala, iya. Aku sangat suka dolar muda seperti kamu. Kamu tahu, 3.000 tahun yang lalu ada pangkeras kepala lain yang dikurung di sini. Dia hanya bertahan sebulan sebelum dia berputar dan berbalik di hadapanku, memohon sihir rahasiaku.
Setiap kali kamu siap, aku akan menunggu kamu. Petik 2. Tampaknya, dia sangat senang dengan hiburan tambahan yang dibawa Bai Xiaochun ke dalam hidupnya. Bai Xiaochun sudah merasa sangat terganggu dengan tatapan dan tawa pria ini. Setelah memberinya tatapan tajam lagi, dia mengabaikannya. Lagi pula, dia hanya perlu menunggu Du Lingfei untuk menyelesaikan misinya, dan kemudian dia akan kembali dan memikirkan cara untuk mengeluarkannya. 2 jam kemudian, kilat di sekitar selnya mulai menumpuk semakin banyak, menciptakan sesuatu seperti badai petir di sekelilingnya. Ketika badai petir melanda, ia memanfaatkan basis budidayanya untuk membela diri. Melihat semua kilat itu benar-benar mengejutkan. Lagi pula, kekuatan destruktif hanya dalam satu baut bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tetapi dari apa yang bisa ia katakan, ada ratusan ribu di antaranya. Dia bukan satu-satunya yang harus berurusan dengan petir pada saat itu. Orang tua itu juga dipukul. Namun, ekspresi pria itu tidak terlalu berkedip karena itu. Sebaliknya, dia menatap Bai Xiaochun dengan niat buruk yang berkedip di matanya. Kamu masih memiliki kekuatan spiritual sekarang, jadi kamu bisa membela diri. Tetapi dalam sekitar 10 hari lagi, kamu akan kehabisan. Dan saat itulah kamu akan benar-benar mulai menikmati diri kamu sendiri. Kekuatan petir menumpuk dari waktu ke waktu, kamu tahu. Akhirnya, itu mencapai titik menjadi penderitaan paling mengerikan di surga dan di bumi. Meskipun lelaki tua itu bergetar secara fisik ketika dia berbicara, itu tidak memengaruhi suaranya sama sekali. Kamu tahu apa yang paling aku sukai untuk didengar? Jeritan orang tersambar petir. Aku hanya menutup mata dan menikmati keindahannya. Menjilat bibirnya, dia menatap Bai Xiaochun, matanya dipenuhi dengan kebencian. Bai Xiaochun sedang tidak ingin memperhatikan pria itu. Petir terus menyerangnya selama 1 jam penuh sebelum akhirnya menghilang. Dalam prosesnya, sebagian besar kekuatan spiritualnya terkuras habis. Dia sekarang hanya memiliki 70% yang tersisa, fakta yang menyebabkan ekspresi tidak sedap dipandang muncul di wajahnya. Ini tidak akan berhasil, dia berpikir, melihat sekeliling dengan gelisah semua kilat. Setelah beberapa perhitungan, ia sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar akan terkuras dalam waktu sekitar 10 hari. Meskipun dia yakin dengan kekuatan tubuh dagingnya, fakta bahwa lelaki tua ini, seorang setengah dewa, dalam kondisi compang camping, membuatnya khawatir bahwa dia tidak akan mampu menandingi. 5 hari lagi berlalu. Setiap klik kilat menyambar, tingkat kekuatan spiritualnya semakin rendah, dan belenggu lelaki tua itu semakin keras. Bai Xiaochun merasa sangat frustrasi. Namun, pada hari ke-6, dia tiba-tiba mendongak, matanya memerah saat dia menatap petir di sekitarnya. Dia telah mempertimbangkan banyak pilihan, tetapi tidak ada yang tampak masuk akal. Itu berarti dia hanya punya satu pilihan yang tersisa. Kembali ke Laut Heavenspan, ketika kakak sulung sedang mengalami kesusahan, aku benar-benar mengonsumsi awan kesusahan. Awan itu memiliki kilat di dalamnya, dan di samping kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya, ia juga memiliki kekuatan hidup. Aku cukup yakin muridku membantuku saat itu, jadi sulit untuk mengatakan, jika aku bisa melakukan hal yang sama di sini. Setelah bimbang untuk beberapa waktu, dia melihat kilat menumpuk menjadi badai, dan dia mengertakkan giginya. Mungkin juga mencobanya. Dia bangkit, menggambar di atas basis budidayanya, meskipun tidak dengan cara untuk membela diri. Ratusan ribu baut petir berputar ke dalam badai besar daripada kemudian menembus ke selnya dan muncul tepat di depannya. Baru saja akan menabraknya, dia meraung, membuka mulut, dan menarik napas. Orang tua itu awalnya tertegun, tetapi kemudian mulai tertawa mengejek. Orang bodoh lain yang mengira dia bisa mengkonsumsi kilat. Ingin mati? Iya. Bertahun-tahun yang lalu, aku menyebut diri aku leluhur petir, dan merupakan satu-satunya dewa kultivator nakal di utara. Tetapi bahkan aku tidak berani mencoba mengkonsumsi petir. Selama bertahun-tahun aku berada di sini, aku telah melihat banyak, apa. Tiba-tiba, mata lelaki tua itu melotot begitu lebar sehingga mereka hampir jatuh dari kepalanya.
Freya King, apa yang kamu lakukan? Babak 964, aku memiliki kemampuan ilahi, sobat lama. Meskipun kilat menerjang yang mengelilinginya, leluhur petir sangat terkejut sehingga dia hampir melompat berdiri. Saat Bai Xiaochun menghirup, dia mengisap 10 baut kilat. Dia melakukannya dengan sangat hati-hati, dan setelah menarik mereka, dia melepaskan kekuatan basis kultivasinya untuk melindungi dirinya dari serangan lebih lanjut. Setelah itu, adalah kesenangan Bai Xiaochun bahwa dia menemukan bahwa dia dapat dengan mudah memecah petir di dalam dirinya. Mengirimkan kekuatan yang mengejutkan mengalir melalui lorong-lorong energinya. 10 baut petir setara dengan 10 hari penanaman biasa. Matanya mulai bersinar terang, dan dia sudah terengah-engah. Melihat sekeliling pada kilat, dia tidak lagi tampak takut, tetapi sebaliknya, bekerja. Aku benar-benar melakukannya. Mengekang dalam kekuatan basis budidayanya, dia menarik napas dalam-dalam lagi, kali ini mengisap 100 baut petir. Dari kejauhan, itu tampak seperti banyak naga bercahaya yang meraung dan melolong saat dikonsumsi oleh Bai Xiaochun. Siram yang sehat menutupi wajahnya ketika suara berderak memenuhi dirinya, yang berasal dari kekuatan spiritual yang setara dengan 100 hari kultivasi. Kekuatan spiritual sebanyak itu menyebabkan hatinya mulai berpacu dengan kegembiraan. Tanpa ragu sedikit pun, ia mulai bekerja pada Sun Moon Fast Sky Incantation. Pada titik ini, garis besar bulan dengan cepat terbentuk di dalam dirinya. Selain itu, auranya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Leluhur petir menyaksikan dengan ekspresi kosong di wajahnya saat adegan yang tak terbayangkan ini dimainkan. Dia telah dilahirkan dan dibesarkan di utara, dan adalah seorang dewa. Kembali di masa kejayaannya, ia menyebut dirinya leluhur petir karena keahliannya yang mendalam dan mendalam tentang guntur dan kilat. Namun, bahkan dia tidak akan berani mengkonsumsi petir. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa petir di 9 langit awan petir sekte sangat luar biasa, dan refleksi dari kehendak langit dan bumi. Kekuatan destruktif yang dikandungnya cukup untuk menghancurkan hampir semua hal dalam penciptaan. Karena itu, pemandangan yang sedang diputar sekarang menyebabkan pikirannya berputar, dan membuatnya sulit bernapas. Tidak pernah memberitahuku bahwa aku salah selama ini, dan kilat, benar-benar dapat dikonsumsi. Tiba-tiba dia bertanya-tanya apakah seluruh waktunya di penahanan adalah kebohongan besar. Nyaris tidak bisa berpikir jernih, tiba-tiba dia membuka mulutnya dan mencoba menghirup beberapa petir di sekitarnya. Beberapa lusin baut masuk ke mulutnya, dan matanya hampir meledak. Jeritan mengerikan meletus keluar, dan kemudian ia mulai gemetar keras dan batuk darah. Dia baru pulih setelah beberapa saat berlalu, di mana dia memandang dengan kepahitan tersembunyi pada Bai Xiaochun, yang tengah bernafas dalam gelombang ketiga dari petir. Kali ini, dia menarik napas dalam beberapa ratus baut, dan sepertinya dia hampir mabuk kenikmatan. Perbedaan yang jelas antara dirinya dan Bai Xiaochun menyebabkan jantung leluhur petir terbanting oleh gelombang kejut. Lebih jauh lagi, ketidakadilan semua itu hampir membuatnya gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Aku seorang setengah dewa. Aku adalah leluhur petir dahulu kala. Bahkan saat dia menjadi gila, badai petir saat ini memudar. Setelah mengkonsumsi beberapa ratus petir, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa dia hampir selesai dengan tingkat pertama dari Sun Moon Fast Sky Incantation. Menjilati bibirnya, dia duduk dan mulai menunggu dengan bersemangat untuk badai petir berikutnya. Sekte petir 9 langit awan ini sebenarnya memperlakukan aku dengan cukup baik. Mereka mengurung aku di tempat kebanyakan orang menemukan siksaan, tetapi bagi aku, adalah negeri yang benar-benar diberkati. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia, sampai akhirnya dia bangkit kembali dan mulai tertawa terbahak-bahak. Ketika leluhur petir melihat bahwa dia benar-benar tidak terluka sama sekali, dan bahwa basis kultivasinya telah benar-benar berkembang, gelombang kegembiraan muncul di dalam dirinya. Mata bersinar, dia berteriak, "Hei, sobat tua!" Alis menari-nari, Bai Xiaochun menoleh dan berkata, "Wah dia mau, ya monyet tua." Wajah leluhur petir berkedut karena disebut, monyet tua, yang jelas merupakan imbalan atas bagaimana ia menyebut Bai Xiaochun sebagai uang muda.
Jadi, bagaimana kamu melakukan itu, sobat? Leluhur petir berusaha memastikan bahwa dia adalah gambar keramahan, seolah-olah dia tidak keberatan disebut monyet tua sama sekali. Setelah selesai berbicara, dia hanya duduk di sana, menatap Bai Xiaochun dengan antisipasi. Yang benar adalah bahwa dia telah dikurung di tempat ini selama bertahun-tahun, dan telah melihat terlalu banyak orang terbunuh oleh petir. Dia telah melihat beberapa orang mencoba menelan petir seperti yang dilakukan Bai Xiaochun, kecuali bahwa mereka semua mati sebagai hasilnya. Yang lain tidak bisa menerima siksaan, dan bunuh diri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berhasil menelan kilat. Tidak hanya Bai Xiaochun yang keluar tanpa cedera, basis budidayanya telah disempurnakan dalam proses. Ayo, monyet tua, kata Bai Xiaochun dengan bangga, mengibaskan lengan bajunya. Dapatkah kamu menari? Lakukan tarian kecil seksi untukku, dan jika aku menyukainya, aku mungkin akan memberimu sihir rahasia yang bisa membantumu mengatasi rasa sakit. Petik 2. Kamu, leluhur petir berteriak dengan marah. Dia adalah seorang dewa, dan meskipun telah dikurung di penjara selama bertahun-tahun, masih memiliki harga dirinya. Bahkan leluhur sembilan langit awan petir sekte tidak pernah memperlakukannya dengan tidak hormat. Namun sebagai tanggapan atas amarahnya, Bai Xiaochun balas menatapnya. Vena mulai menonjol di wajah dan leher Lightning Ancestor, dan matanya berubah menjadi gelap seperti malam. Sesaat berlalu, lalu dia berdiri dan mengepalkan tinjunya. Meskipun sudah lama kehabisan kekuatan spiritual, dia masih memancarkan tekanan dari seorang dewa, yang menyebabkan suara gemuruh bergema. Sebagai tanggapan, awan di daerah itu mulai bergolak dan berkeliaran, mengejutkan Bai Xiaochun ke titik di mana dia mundur beberapa langkah. Kemudian leluhur petir yang kurus dan hampir kurus itu menarik napas dalam-dalam, dan mulai memutar dan berputar sesuai dengan ritme yang aneh. Sebenarnya ada sesuatu yang lentur dan elegan untuk gerakannya. Mata Bai Xiaochun melebar saat melihatnya, dan dia hampir lupa bernapas. Hampir tidak dapat melihat pemandangan itu, dia mundur dan berkata dengan masam, kamu benar-benar menari. Leluhur petir mengabaikan Bai Xiaochun, terus menari sebentar sebelum duduk kembali. Kemudian dia melirik Bai Xiaochun dari sudut matanya, terlihat sangat bangga dan menyendiri ketika dia berkata, jadi apa? Aku sudah lama dikurung di sini, dan harus mencari cara untuk menghabiskan waktu. Ketika aku bosan, aku melakukan sedikit tarian. 3 lingkaran di sebelah kiri, 3 lingkaran di sebelah kanan, kocok pundak itu, kocok pantat itu. Apa? Aku tidak diizinkan melakukan itu atau sesuatu. Petik 2. Setelah mendengar argumen yang masuk akal, yang jelas didukung oleh keyakinan, ekspresi kekaguman muncul di mata Bai Xiaochun. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa leluhur petir ini jelas jenius. Kebanyakan orang akan menjadi gila setelah dipenjara selama bertahun-tahun, tetapi orang tua ini telah menemukan cara untuk menghabiskan waktu. Senior, katanya dengan ketulusan penuh, mempertimbangkan kemampuan menari kamu, aku pikir setelah aku bebas, aku pasti akan memberi kamu koleksi pil obat yang bagus. Pada saat itu, leluhur petir memandang Bai Xiaochun dengan mata bersinar. Baiklah, potong omong kosong. Kamu memanggil aku monyet tua dan aku menari untuk kamu. Sekarang, apakah kamu akan mengajari aku cara mengonsumsi petir itu? Petik 2. Melihat betapa kerasnya pria tua itu bekerja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya semakin meningkatkan kekaguman yang dirasakan Bai Xiaochun di dalam hatinya. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menjelaskan sedikit tentang kilat. Meninggalkan dugaan tentang Bai Hao, dia menjelaskan bahwa dia pernah mengkonsumsi kesengsaraan surgawi, dan merasakan bahwa itu mengandung kekuatan hidup. Itulah yang memberinya inspirasi untuk mengkonsumsi petir di sini di penjara petir. Leluhur petir tidak percaya sama sekali, tetapi karena frustrasinya, tidak ada pertanyaan lebih lanjut yang berhasil. Akhirnya, badai petir terbentuk, dan Bai Xiaochun dengan bersemangat mengkonsumsi lebih banyak petir dan melanjutkan dengan lebih banyak kultivasi. Itu pada gilirannya menyebabkan kecemburuan leluhur petir tumbuh. Setelah 10 hari berlalu, Bai Xiaochun telah mengkonsumsi cukup banyak petir untuk mendapatkan Sun Moon Fast Sky Incantation ke lingkaran besar tingkat pertama.
Dia sekarang berada di ambang menerobos ke tingkat kedua. Akhirnya, leluhur petir tidak tahan lagi. Melihat ke arah Bai Xiaochun, dia berkata, "Hei, sobat, sepertinya aku bahwa kita berdua ditakdirkan untuk bertemu di sini. Kamu tahu, aku dapat mengatakan bahwa kamu sedikit membenci utara, dan aku juga. Kami pada dasarnya adalah sekutu. Bagaimana kalau kamu mengajari aku teknik penyerapan petir, dan aku berjanji untuk membantu kamu menjaga utara setelah kami keluar?" "Apa yang kamu katakan?" Bai Xiaochun melirik leluhur petir tetapi tidak menanggapi. Terus menyerap petir, dia mendorong Sun Moon Fast Sky Incantation semakin dekat ke tingkat berikutnya. Menurut perhitungannya, hanya diperlukan beberapa badai petir untuk mencapai terobosannya. Ketika leluhur petir menyadari bahwa dia diabaikan, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Dengar, temanku, aku memiliki kemampuan ilahi yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi. Ingin berdagang?" Petik 2 titik titik. Namun, Bai Xiaochun bahkan tidak memandangnya, menyebabkan kecemasannya meningkat. Ini benar-benar kemampuan ilahi yang luar biasa. Ini disebut transformasi Forefather 100 Cloud Lighting. 9 Heavens Cloud Lightning Sekte juga memilikinya, tetapi ini adalah versi yang tidak lengkap. Mengolah versi itu akan menyebabkan jiwa ilahi kamu terbelah. Namun, aku memiliki versi lengkap, dan itu tidak dapat dipercaya. Petik 2 titik titik. Tertegun, Bai Xiaochun menatapnya. "Kamu bilang apa namanya?" Transformasi Forefather Awan 100 Pencahayaan Awan. Bab 965, berhenti mengganggu aku. Bai Xiaochun lebih dari sedikit terkejut. Dia tahu kemampuan ilahi ini, dan secara pribadi telah berjuang melawannya, itu kartu Truth Master Cloud Lightning. Setelah bergabung ke dalam bentuknya yang bersatu, ia menggunakan transformasi ke-8 untuk menjadi leluhur semua umat manusia. Yang merupakan pertama kalinya bahwa Vice Kaisar Unding Bai Xiaochun pernah dikalahkan. Ingatan itu tetap segar di benak Bai Xiaochun, dan bahkan, dia sering memikirkan teknik itu, yang telah digunakan untuk melawannya. Sayangnya, itu adalah sihir rahasia dari utara yang tidak pernah diberikan kepada orang asing. Selain itu, bahkan di antara orang utara, orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengolahnya dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, bertentangan dengan semua harapan, lelaki tua ini mengatakan bahwa teknik itu sebenarnya mencakup 100 transformasi. Bai Xiaochun hampir terengah-engah sebagai hasilnya, tetapi berhasil menyembunyikan reaksi sejatinya. Memelototi leluhur petir, ia berkata, "Siapa yang menurut kamu bodoh, dasar monyet tua? Apakah kamu pikir aku belum pernah melihat kemampuan ilahi Cloud Lightning Forefather sebelumnya?" Petik 2 titik titik. Leluhur petir berkedip beberapa kali. Namun, dia tidak menunjukkan rasa malu yang mungkin dia miliki jika dia mencoba untuk melakukan penipuan. Sebenarnya, dia berharap bahwa nama teknik itu akan menarik perhatian Bai Xiaochun. Memukul dahinya, dia tertawa datar dan berkata, "Aku sudah tua, dan ingatanku tidak seperti dulu. Aku baru ingat bahwa itu sebenarnya transformasi Forefather 11 Cloud Lightning. Aku pasti tidak salah kali ini. Ini memiliki 11 transformasi." Petik 2 titik titik. Untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan sepenuhnya dan benar-benar dapat dipercaya, dia menambahkan beberapa informasi lagi. 9 transformasi pertama memungkinkan seorang kultivator untuk membentuk Dharma Idol leluhur semua umat manusia. Kemudian mereka bisa bergabung dengan Dharma Idol itu untuk menjadi leluhur. Transformasi ke-10 mengubah mata kiri seseorang menjadi bulan yang bersinar, dan transformasi ke-11, yang merupakan yang paling mengejutkan dari semuanya, mengubah mata kanan menjadi matahari yang terik. Meskipun ada 11 transformasi, 2 transformasi terakhir jauh lebih kuat daripada yang lain. Bahkan, mereka masing-masing memiliki 3 tingkat kekuatan transformasi tambahan. Itu berarti bahwa jika kamu mengolah teknik secara keseluruhan, pada dasarnya ia memiliki kekuatan 17 transformasi. Petik 2 titik titik. Pada titik ini, Bai Xiaochun benar-benar terpana, dan jantungnya berdegup kencang. 9 langit awan petir sekte mendambakan teknik aku, lanjut leluhur petir, dan menggunakan cara-cara hina untuk mencurinya dari aku.
Namun, mereka tidak pernah mendapatkan dua transformasi terakhir. Bahkan, itu sebabnya mereka memenjarakan aku di sini, dengan harapan mendapatkan mereka. Sampai sekarang, dia bisa melihat bahwa Bai Xiaochun tertarik, dan karena itu dia terus membual sedikit lagi. Seperti apakah kesombongannya itu benar atau tidak, hanya dia yang tahu. Bai Xiaochun tidak terlalu yakin bahwa 9 langit awan petir sekte akan memenjarakan orang ini hanya untuk mendapatkan dua transformasi. Ada terlalu banyak metode yang dapat digunakan untuk mengekstrak informasi tersebut. Misalnya, mereka bisa memasukkan orang seperti Bai Xiaochun ke dalam penjara sebagai tikus tanah, dan menipu leluhur petir agar menyerahkan informasi dengan sukarela. Tapi dia masih tertarik, terutama oleh apa yang dikatakan leluhur petir tentang transformasi ke-11, bahwa itu bisa mengubah mata kiri menjadi bulan yang cerah. Aku mengolah Sun Moon Fast Sky Incantation, tapi itu tidak lengkap. Itu hanya berisi mantra bulan. Jika aku bisa menembus ke lingkaran besar, aku bisa mendapatkan basis kultivasi aku ke pertengahan Dewa Deva. Tapi itu tidak mungkin, karena tidak lengkap. Tapi transformasi leluhur ke-11 ini, ada hubungannya dengan bulan. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggabungkan mereka. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Meskipun dia tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak, dia memutuskan bahwa dia harus mencoba. Namun, dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan pertunjukan itu. Monyet tua ini telah dikurung cukup lama sehingga otaknya tampaknya agak terganggu, tetapi bagaimanapun juga, ia masih ahli demigod. Mendapatkan teknik darinya akan dikenakan biaya, dan Bai Xiaochun tahu bahwa jika dia tidak hati-hati, dia bisa berakhir dengan versi yang cacat. Jika itu terjadi, itu dapat menyebabkan masalah bagi basis kultivasinya. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana tepatnya dia bisa mengkonsumsi petir, dan karena itu tidak punya cara untuk menyampaikan informasi itu kepada orang tua itu sebagai pembayaran. Aku perlu meyakinkan dia bahwa dia tidak membutuhkan teknik itu sendiri, hanya energi spiritual. Karena tidak mungkin untuk meneruskan teknik mengkonsumsi petir. Dia perlu memikirkan cara untuk mengambil energi dari surga dan bumi yang telah ia serap dan transfer ke leluhur petir. Kunci untuk itu adalah untuk mengubah struktur petir. Mengabaikan leluhur petir, ia terus mengonsumsi petir, dan bekerja untuk melakukan hal itu. Leluhur petir menunggu beberapa saat, tetapi ketika menjadi jelas bahwa Bai Xiaochun tidak terlalu tertarik, dia mulai menjadi lebih cemas. 7 hari berlalu. Bai Xiaochun terus bekerja pada kultivasinya, dan auranya terus tumbuh lebih kuat. Jumlah baut petir yang tak ada habisnya di lembaga pemasyarakatan petir adalah bahan bakar yang sempurna untuk penanaman, dan selama seminggu berlalu. Ia telah mengkonsumsi lebih dari 10.000 baut. Sebuah perhitungan cepat mengungkapkan bahwa ia telah mencapai total siklus budidaya selama 60 tahun. Sangat mengejutkan sehingga dia hampir tidak percaya itu benar. 9 langit awan petir sekte benar-benar tanah pamungkas keberuntungan bagi aku. Pada titik ini, Sun Moon Fast Sky Incantation-nya telah mencapai lingkaran besar dari tingkat kedua. Pada tingkat ini, itu hanya akan menjadi setengah bulan, sebelum aku menembus ke tingkat ketiga, dan mencapai puncak alam Deva awal. Dia sangat bersemangat bahwa bahkan jika patriark setengah dewa dari sekte datang ke membebaskannya, dia pasti akan menemukan cara untuk memastikan dia tetap terkunci. Sebenarnya, jika aku bisa keluar dari tingkat ketiga, maka basis kultivasi aku harus mencapai pertengahan Dewa Deva. Jika aku mencapai pertengahan Dewa Deva, maka Tuan Cloud Lightning tidak akan menghitung omong kosong terhadapku. Dan si bodoh itu Feng Chen tidak bisa menyentuhku. Aku bahkan tidak takut pada semua Deva Utara disatukan. Matanya berkilau saat dia membayangkan adegan yang mulia itu, dan kemudian dia merenungkan tentang betapa dia telah jatuh cinta dengan kilat ini. Hal lain yang dia kerjakan adalah kemampuan untuk menghilangkan kekuatan destruktif dari petir dan hanya meninggalkan energi spiritual. Sejauh ini, dia hanya bisa berhasil dengan 1 dari 10 baut kilat, dan bahkan itu sulit. Sementara itu, leluhur petir duduk di sana menyaksikan aura Bai Xiaochun yang bersemangat menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat dia mengkonsumsi petir. Akhirnya, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi.
Hei, kawan, katanya. Ayo, mengapa kita tidak berdagang teknik? Kamu mengajari aku cara mengonsumsi petir, dan aku akan mengajari kamu 11 Cloud Lightning Forefather Transformations. Petik 2 titik titik. Tidak tertarik. Jawab Bai Xiaochun, bahkan tidak melihat ke atas sambil terus mengkonsumsi baut kilat. Ini adalah sihir rahasia-rahasia, katanya dengan cemas. Hanya ada beberapa teknik di semua negeri Heavenspan yang bisa dibandingkan dengan itu. Aku bilang aku tidak tertarik. Bisakah kamu sedikit tenang, bahkan tidak berpikir tentang mendapatkan teknik mengkonsumsi petir aku? Tidak mungkin. Mengernyit kesal, ia terus berupaya menyerap petir. Leluhur petir sangat marah sehingga dia hampir mulai melontarkan kutukan. Sebenarnya, dia sudah memutuskan bahwa dia akan mencoba membuat Bai Xiaochun untuk tidak mau mengembangkan teknik transformasi dengan cara yang akan membuatnya terpecah menjadi dua bagian. Namun, di luar, dia hanya bisa terus tersenyum. Pada titik ini, dia sampai pada kesimpulan bahwa itu bukan karena Bai Xiaochun tidak tertarik pada tekniknya. Sebaliknya, ia sangat menghargai teknik mengkonsumsi petir sehingga ia tidak mau memperdagangkannya untuk apapun. Dan dia tidak punya hal lain untuk ditawar. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, jika kamu tidak bisa memberikan tekniknya padaku, bisakah kamu, mungkin menyerahkan sebagian energi surga dan bumi ke aku? Aku akan menukar teknik aku untuk itu. Petik 2 titik titik. Hati Bai Xiaochun segera mulai berdebar. Namun, ia terus berpura-pura tidak tertarik. Leluhur petir terus membumbui dia dengan pertanyaan, meskipun, sampai di akhirnya melambaikan tangannya, menyebabkan salah satu petir menyapu tubuhnya, menghilangkan sifat destruktifnya. Dan kemudian mengembalikannya ke telapak tangannya. Aku agak tertarik pada teknik kamu itu, tetapi aku tidak punya waktu untuk mengolahnya sekarang. Kamu ingin kilat abis pakai, kan? Di sini, ambil baut. Dan kemudian diam, tetap diam, dan jangan ganggu aku. Petik 2 titik titik. Suara gemuruh bergema saat sambaran petir yang baru saja dia bersihkan melewati mantra pembatas dan menembak ke arah leluhur petir. Leluhur petir tertegun. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa energi spiritual yang telah ia bekerja begitu keras untuk dapatkan akan terlempar begitu saja kepadanya. Bahkan, dia bahkan tidak perlu melepaskan tekniknya untuk mendapatkannya, tinggalkan Bai Xiaochun sendirian. Tidak ada waktu untuk merenungkan masalah ini secara panjang lebar sekarang. Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang sambaran petir ini, dan karena itu, dia cepat-cepat menghembuskannya. Seketika, suara retakan terdengar ketika bagian dalamnya yang kering tiba-tiba diramaikan. Meskipun tidak ada banyak energi spiritual dalam petir, itu sudah 10.000 tahun sejak dia menyerap sedikitpun. Baginya, itu adalah hal yang begitu indah sehingga dia segera mulai menggigil. Hei, sobat tua, bisakah kamu berhenti menjengkelkanku? Ark. Terlihat sangat marah, Bai Xiaochun melemparkan baut kilat lainnya. Khawatir bahwa dia akan terlalu mengganggu Bai Xiaochun, leluhur petir dengan cepat menyerap petir dan kemudian tutup mulut. Beberapa hari lagi berlalu, tetapi Bai Xiaochun bahkan tidak pernah melihat jalannya, menyebabkan kecemasannya tumbuh. Jika dia tidak diberikan energi spiritual apapun untuk memulai, dia mungkin terus cemburu, tetapi akan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi sekarang, setelah merasakan rasa manis dari energi itu, kehausannya semakin kuat. Dia mulai dengan hati-hati. Bai Xiaochun memandang dengan tatapan tajam dan melemparkan sambaran petir lainnya. Dan begitulah yang terjadi beberapa hari berikutnya. Akhirnya, itu mencapai titik di mana Bai Xiaochun memberinya 8 baut kilat. Keinginan Lightning Ancestor meningkat, dan dia menjadi semakin yakin bahwa Bai Xiaochun benar-benar tidak peduli dengan kemampuan ilahi. Jika dia melakukannya, mengapa dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu? Yang dia minta hanyalah kesunyian. Dari cara Bai Xiaochun melempar baut petir keluar, sepertinya dia adalah kantong uang yang kaya, dan leluhur petir adalah seorang pengemis. Selama waktu yang berlalu, Bai Xiaochun mencapai tingkat ketiga dari Sun Moon Fast Sky Incantation. Auranya sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dan akhirnya, dia mulai berpikir tentang transformasi nenek moyang petir leluhur petir 11.
Suatu hari setelah baru saja mengeluarkan petir, dia dengan santai berkata, "Hei, monyet tua. Ceritakan lebih banyak tentang ini yang seharusnya transformasi nenek moyang petir Wan 10 Cloud atau apapun yang selalu kamu banggakan." Petik 2 titik titik. Babak 966, mengapa orang muda dewasa ini begitu sembrono? Leluhur petir ragu-ragu, tidak terlalu senang dengan bagaimana Bai Xiaochun memandangnya. Dengar, monyet tua, waktu berbeda sekarang. Teknik kamu itu benar-benar tidak menarik. Pikirkan tentang itu. Energi spiritual yang aku berikan kepada kamu sejauh ini bagaikan setetes air di lautan bagi aku. Jika kamu ingin pelit, maka kamu dapat melanjutkan dan hanya berharap untuk energi spiritual aku. Bahkan jika aku mendapatkan lebih banyak, aku tidak akan memberi kamu apapun. Petik 2 titik titik. Leluhur petir segera mulai gelisah. Sambil tersenyum masam, dia menghela nafas dan berpikir, "Pang kecil. Aku kira tidak masalah apakah kamu sengaja atau tidak melakukan ini. Baik, kamu menang." Petik 2 titik titik. Meskipun dia menjadi sedikit kacau setelah bertahun-tahun kurungan, jika dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan Bai Xiaochun pada titik ini, dia tidak pantas untuk hidup begitu lama. Tidak peduli bagaimana dia memikirkan masalah itu, sepertinya tidak ada pilihan lain baginya. Selain itu, energi spiritual yang sangat dia inginkan berada di bawah kendali penuh Bai Xiaochun. Dan itu tidak mungkin merupakan hasil karya dari Nine Heavens Cloud Lightning Sect. Yang paling penting, meskipun transformasi Forefather 11 Cloud Lightning sangat kuat. Tampaknya tidak mungkin bahwa leluhur setengah dewa Cloud Lightning Sekte-Sekte akan menetralkan plot yang rumit ini untuk mendapatkannya. Bahkan, semakin dia memikirkannya, semakin dia harus memuji Bai Xiaochun karena melakukan hal-hal seperti ini. Lagi pula, dia tidak hanya memegang nasib nenek moyang petir, tetapi dia juga memanipulasi perasaannya dengan sempurna. Pertama-tama dia melakukan pekerjaannya dengan kilat, dan kemudian mengaitkannya dan menariknya kembali dengan daya tarik energi spiritual. Dari awal hingga akhir, ia telah mengendalikan berbagai hal dengan sangat baik. Setelah datang ke semua realisasi ini, leluhur petir akhirnya menghela nafas dan memandang Bai Xiaochun. "Ah, terserahlah," katanya. "Baiklah, nak. Aku tidak membutuhkan banyak energi dari petir. 100 baut akan dilakukan, cukup untuk membuat benih roh di dalam diriku. Sejauh kemampuan ilahi aku berjalan, ya, dengarkan." Mata bersinar, dia melanjutkan untuk menjelaskan mnemonik penuh untuk transformasi Forefather 11 Cloud Lightning. Dia tidak menyembunyikan aspek teknik apapun. Dia menjelaskan semuanya secara penuh. Dia bertindak seperti seorang dewa sejati, menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Lagi pula, dia khawatir Bai Xiaochun tidak akan memberinya 100 baut yang dia butuhkan. Itu kekhawatiran yang valid. Leluhur petir tahu bahwa ketika berhadapan dengan kantong uang seperti Bai Xiaochun, dia harus murah hati. Bai Xiaochun merasa sedikit malu pada betapa tak tahu malunya dia. Bersihkan tenggorokannya, dia dengan cepat memperbaiki mnemonik transformasi Forefather Cloud 11 ke dalam benaknya. Semakin dia mempelajarinya, semakin bersemangat dia, dan pada saat dia selesai, matanya bersinar cerah dengan kegembiraan. Bahkan sekarang, aku bisa mengatakan bahwa itu mungkin untuk menggabungkannya dengan Sun Moon Fast Sky Incantation. Senang, ia mulai melemparkan baut petir ke dalam lusinan ke Lightning Ancestor. Dia hanya berhenti ketika mencapai usia 50. Memilih untuk tidak menyembunyikan apapun, ia dengan sopan menjelaskan niatnya. "Aku harap kamu bisa mengerti, senior. Aku harus berhati-hati. Aku akan memberimu sisanya saat aku pergi." Petik 2 titik titik. Leluhur petir sepenuhnya dipahami. Mendengus, dia menutup matanya dan pergi menyerap energi spiritual dari petir dan mulai mengerjakan benih rohnya. Pada saat itu, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Sangat melelahkan untuk bekerja pada kultivasinya dan juga mencari cara untuk mendapatkan kemampuan ilahi dari leluhur petir. Sekarang setelah dia berhasil, dia bisa fokus sepenuhnya pada mengkonsumsi petir dan melanjutkan kultivasinya. Dia telah dipenjara selama sekitar 2 bulan sekarang, dan selama waktu itu, telah mendorong Sun Moon Fast Sky Incantation sepanjang jalan dari tingkat pertama ke ketiga.
Basis kultivasinya juga telah berkembang, dan auranya lebih kuat, sangat dekat dengan pertengahan Dewa Deva. Siapapun di luar yang mendengar itu akan sangat terkejut, dan juga diliputi rasa iri. Saat ini, aku memiliki dua tujuan utama. Pertama adalah untuk keluar dari tingkat ketiga dari Sun Moon Fast Sky Incantation, dan dengan demikian melangkah ke pertengahan Deva Realm. Setelah itu, aku perlu mengolah transformasi Forefather 11 Cloud Lightning. Dan menggabungkannya dengan Sun Moon Fast Sky Incantation. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa bulan sabit yang ada di dalam dirinya. Dia mengirim indera ilahi keluar dan menunggu badai kilat berikutnya. Saat kilat menyambarnya, dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia menarik napas dengan sekuat tenaga, menyebabkan kilat berubah saat menuju ke mulutnya. RUUUMBLE. Dalam satu nafas, dia menyedot beberapa ratus baut kilat. Suara tabrakan yang memekakkan telinga memenuhi dirinya, dan energi yang kuat dari surga dan bumi mulai mengalir melalui dirinya. Bulan sabit berkilauan, dan Sun Moon Fast Sky Incantation-nya mendorong semakin dekat untuk menerobos. Sedikit lagi. Tangannya melambai dalam gerakan mantra dua tangan, dan kemudian melambaikan tangan di udara di depannya. Ratusan lagi baut kilat kemudian melesat ke arahnya. Tak lama, 1 jam telah berlalu. Pada saat itu, petir di daerah itu mulai menipis. Meskipun Bai Xiaochun telah mengkonsumsi sedikit petir kali ini, jika dibandingkan dengan jumlah tak terbatas yang telah berkumpul, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Meskipun dia tidak senang bahwa petir memudar, dia tahu bahwa itu akan kembali dalam waktu sekitar 4 jam. Begitulah yang terjadi selama 2 bulan terakhir secara konsisten. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa jika dia mengubah metodenya, dia mungkin bisa mempercepat kultivasinya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia bangkit berdiri dan melakukan gerakan mantra dua tangan lainnya. Basis kultivasinya segera mulai berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk pusaran besar. Saat pusaran berputar dan bergemuruh, gaya gravitasi yang signifikan menyebar. Dia juga membuka mata Dharma Heaven Span, dan melemparkan kekuatan gravitasi dan tolakan yang telah dia teliti bertahun-tahun yang lalu. Tak lama, lebih dari setengah petir yang hilang benar-benar bergerak ke arahnya. Suara gemuruh intens yang dihasilkan menarik perhatian leluhur petir, yang membuka matanya, melihat sekeliling, dan megap-megap. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Bai Xiaochun tidak punya perhatian cadangan untuk leluhur petir. Dia menjaga basis budidayanya berputar dengan kecepatan tinggi, menarik ratusan baut kilat setiap kali dia membuka mulut. Akibatnya, basis budidayanya terus naik. 4 jam berlalu, selama waktu itu ia menyerap kira-kira 10% dari jumlah total. Pada saat itu, badai petir baru mulai terbentuk. Setelah menyerap sebanyak yang dia bisa dari badai baru, petir mulai menghilang, jadi dia menggunakan metode yang sama untuk memaksa itu tetap tinggal. Karena itu, lautan petir membubung di sekelilingnya, sepenuhnya 5 km, dan menakutkan untuk dilihat. Adapun leluhur petir, ia menggunakan teknik khusus untuk memindahkan selnya lebih jauh dari Bai Xiaochun. Orang ini gila, itu bukan kultivasi, itu bunuh diri. Di luar danau kilat 5 km, dia melihat ke belakang, jantungnya gemetar ketakutan. Bai Xiaochun juga merasa sangat khawatir. Namun, jika kamu mengendarai harimau, sulit untuk turun. Meskipun telah mengusir pusaran basis budidayanya, lautan petir telah mencapai masa kritis, dan mulai berputar sendiri, dan juga menarik lebih banyak petir ke sana. Apa yang aku lakukan kali ini? Pikirnya gugup. Yah, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkannya sekarang. Harus menyerap petir ini. Petik 2 titik. Sambil melolong, dia menyerap kilat seperti orang gila, yang menyebabkan sejumlah besar energi spiritual melonjak melaluinya. Namun, dia hanya bisa menghirup beberapa ratus petir sekaligus, dan harus menutup mulut setelah melakukannya. Karena itu, masih ada banyak petir yang tersisa untuk menyerangnya. Dia mencoba menghindar, tapi itu terlalu sedikit, sudah terlambat. Suara gemuruh besar-besaran bisa terdengar saat lebih dari 10.000 baut kilat menghantamnya, memprovokasi jeritan kesakitan.
Tidak mungkin baginya untuk mengkonsumsi semua petir, dan sekarang rasanya petir itu benar-benar memakannya. Rasa sakit itu menyebabkan air mata keluar dari matanya. Bahkan ketika dia mencoba menghindari serangan kilat, dia menyadari bahwa gelombang besar energi spiritual telah mendorong Sun Moon Fast Sky Incantation ke batas level ketiga. Basis kultivasinya naik dengan cepat, mendorongnya jauh melampaui Realfa Dewa awal, dan sangat dekat dengan Realfa pertengahan Dewa. Siapa yang peduli tentang itu? Kehidupan kecilku yang malang adalah yang terpenting dari semuanya. Dengan gemetar, ia mundur dari tempat asalnya, tetapi gerakannya menarik-narik danau petir, menyebabkan ketidakseimbangan yang mengirim puluhan ribu baut kilat ke arahnya. Jeritan mengerikan terdengar ketika mereka menabraknya. Bahkan ketika dia berteriak, Sun Moon Fast Sky Incantation-nya menerobos, dan basis budidayanya naik ke pertengahan Realfa Dewa. Di kejauhan, leluhur petir menatap dengan sangat terkejut. Aku kira waktu telah benar-benar berubah. Mengapa kaum muda saat ini, begitu ceroboh dalam kultivasi mereka? Babak 967, Perintah Petir, terkejut. Leluhur petir benar-benar terperangah melihat petir perlahan menghilang dari sekitar Bai Xiaochun, yang berdiri di sana gemetar, asap naik darinya. Dia hampir tampak seperti telah digoreng dengan sempurna oleh puluhan ribu baut kilat. Namun, basis budidayanya tidak lagi berada di alam Deva awal, dia telah melangkah ke tengah-tengah Dewa Deva. Sun Moon Fast Sky Incantation-nya yang tidak lengkap telah mencapai lingkaran besarnya. Mata kirinya sekarang memiliki bulan yang cerah di dalamnya yang sepertinya siap terbang keluar darinya setiap saat, dan muncul di langit sebagai bulan kedua. Manifestasi dari kemampuan ilahi ini akan menyebabkan setiap orang biasa merasa seolah-olah hati dan pikiran mereka digantikan oleh bulan. Tapi yang terjadi pada Bai Xiaochun adalah membuatnya gemetar secara fisik dan mental. Yang benar adalah bahwa ia biasanya tidak akan pernah menggunakan metode seperti ini untuk mencapai terobosan basis kultivasi. Pikiran yang hanya dibanting oleh begitu banyak kilat menyambar teror ke dalam hatinya. Aku sudah selesai dengan kultivasi, katanya, cemberut di ambang air mata. Pada titik ini, bahkan gemuruh guntur sedikit pun membuatnya tersentak. Saat ini, dia tidak mungkin lebih takut pada konvergensi petir yang lain. Bahkan ketika dia melihat sekeliling dengan cemas, dan mencoba memutuskan apakah akan mulai bergerak atau tidak, badai petir baru mulai menumpuk. Mungkin karena pengaruh konvergensi petir sebelumnya, gaya gravitasi yang dihasilkan kali ini sangat besar. Dalam beberapa saat, lebih banyak kilat yang terbentuk daripada yang terakhir, menutupi semuanya dengan kecerahan yang cemerlang. Bai Xiaochun menjerit dan bergegas mundur, namun itu tidak menghentikan petir turun ke arahnya. Aku tidak membutuhkannya, pekiknya. Leluhur petir sudah lama hilang, terengah-engah saat ia mendorong selnya jauh ke kejauhan. Setelah melihat dari balik bahunya, dia mulai mengutuk. Sialan, tidak ada pertimbangan untuk orang tua. Apakah menurutnya mudah bagi aku untuk memindahkan sel ini pada usia aku? Petik 2 titik. Sesaat sebelum. Sesuatu yang besar sedang terjadi di luar di 9 sekte petir 9 langit. Awan hitam yang menampung Lightning Order mulai bergerak. Itu hampir seperti gempa bumi, sesuatu yang cukup kuat sehingga semua pembudidaya Ordo Petir langsung merasakannya. Apakah tanah hanya bergerak? Tidak ada jalan. Kami berada di awan hitam besar. Bagaimana awan hitam itu bisa bergerak? Petik 2 titik. Apakah kalian mengerti, bahwa cadangan petir Orde Petir kita tampaknya rendah? Sejak Bai Xiaochun di penjara, Sekte Petir 9 Langit awan anehnya terasa damai. Para penanam Cloud Order merasa nyaman dari awal, sedangkan para penanam Lightning Order awalnya khawatir. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan juga tenang. Lagi pula, semua orang memiliki keyakinan penuh dan sepenuhnya pada LP Petir. Bahkan para dewa tidak merasa khawatir sama sekali. Akhirnya, mereka dapat mengalami seperti apa kehidupan sebelum Bai Xiaochun tiba di sekte mereka, dan itu membuat mereka mendesah lega. Namun, bahkan ketika orang-orang menghela nafas dengan puas, awan hitam Lightning Order tiba-tiba bergetar, yang segera menarik perhatian.
Yang bahkan lebih mengejutkan bagi para penanam Lightning Order adalah bagaimana, beberapa saat kemudian, awan bergeser di bawah kaki mereka lagi. Pada saat yang sama, suara gemuruh teredam bisa terdengar, yang menyebabkan teriakan alarm di dalam Lightning Order. Itu memang bergerak. Ada yang salah. Petir, kawan, lihat petir itu. Semua orang memandangi awan hitam, dan bisa melihat bahwa lebih sedikit petir menari di bawah permukaannya daripada sebelumnya. Selain itu, setiap beberapa saat, beberapa baut petir yang tersisa tampaknya menghilang ke kedalaman awan. Hampir segera, firasat buruk bangkit di hati banyak murid Ordo Petir. Di peti mati hitam yang tinggi di atas, ekspresi para dewa berkedip, dan mereka tiba-tiba mulai menjadi sangat gugup. Jangan bilang itu Bai Xiaochun lagi. Sialan, itu tidak mungkin dia. Dia dikurung. Petik 2 titik titik. Pada titik inilah awan hitam Lightning Order bergetar lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang keras bisa terdengar. Itu pada saat yang sama persis bahwa, jauh di dalam awan hitam, di tengah konvergensi besar petir, Bai Xiaochun menjerit dan melarikan diri secepat mungkin. Mantra terbatas yang membentuk sel 30 meternya telah lama dihancurkan, memberinya akses gratis untuk mencoba melarikan diri. Namun, itu tidak baik baginya. Tidak ada lagi puluhan ribu baut kilat di sekitarnya. Sekarang, ada ratusan ribu. Tidak peduli di mana atau bagaimana dia melarikan diri, kilat mengikutinya, dan jika dia melambat sesaat, dia akan diselimuti. Dan jika dia berhenti bergerak, maka lebih banyak kilat akan menumpuk. Pada titik ini, dia menjadi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengerang. Itu adalah saat krisis yang mendalam, dan karena itu, dia akhirnya hanya mengertakkan gigi dan berkata, sialan. Baik, aku akan bangkrut. Petir itu terbuat dari energi spiritual, bukan? Siapa yang akan takut akan itu? Sambil meraung untuk jiwa sendiri, dia memanfaatkan mnemonik yang diajarkan leluhur petir kepadanya, dan mulai menumbuhkan 11 Cloud Lightning Forefather Transformations. Dia tiba-tiba terhenti, yang langsung memungkinkan puluhan ribu baut kilat untuk mengasahnya, lalu menabrak tubuhnya. Memiliki tubuhnya yang terpotong oleh kilat dengan cara ini menyakitkan, tetapi karena betapa sulitnya dia, mudah untuk bertahan untuk saat ini. Pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan spiritual mulai mengalir melalui dirinya, sampai ia mulai membengkak seperti balon. Cloud Lightning Forefather, First Transformation. Visinya berenang ketika dia didera rasa sakit, tetapi dia fokus pada kemampuan ilahi, menggunakan energi spiritual untuk mendorong transformasi. Seketika, suara gemuruh memenuhi dirinya ketika ia tumbuh hingga ketinggian 30 meter, dan mulai memancarkan udara liar dan biadab. Dia sudah berhasil pada transformasi pertama. Tetapi hal-hal belum berakhir. Ketika sejumlah besar energi spiritual menjadi liar di dalam dirinya, ia mulai bekerja pada transformasi kedua. Selain itu, ia mendukung efeknya dengan Sun Moon Fast Sky Incantation, dan kekuatan mata kirinya. Dia hanya bisa mencoba kombinasi yang benar dengan menganalisis semuanya dengan seksama satu langkah pada satu waktu. Selain itu, selalu ada peluang kegagalan. Dalam keadaan normal, kegagalan akan mengharuskannya berhenti dan membangun lebih banyak energi spiritual sebelum mencoba lagi. Bagaimanapun, menggabungkan kedua teknik yang kuat ini menuntutnya untuk berada dalam kondisi puncak. Tetapi sekarang, dengan jumlah energi spiritual yang tak terbatas, dia tidak perlu duduk menunggu. Begitu gagal, dia bisa mencoba lagi. Dia mencoba lagi dan lagi, lebih dari 10 kali, sampai tiba-tiba mata kirinya mulai bersinar dengan cahaya bulan yang menyilaukan. Seperti yang terjadi, bentuk leluhurnya yang setinggi 30 meter terlihat sangat berbeda dari yang dimiliki Master Cloud Lightning. Aura yang tak terlukiskan terpancar keluar darinya, dan bulan sigil di dalam matanya bersinar dengan cahaya yang begitu kuat sehingga tampaknya mampu mengendalikan semua kegelapan malam. Itu berhasil. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Energi spiritual di dalam dirinya terkuras dengan cepat, hampir di luar kendalinya. Sambil melolong, dia memulai transformasi kedua dari teknik Cloud Lightning Forefather. Suara gemuruh bergema saat ia tumbuh hingga ketinggian 60 meter.
Transformasi kedua, sukses. Dan tentu saja, dia belum selesai. Berikutnya adalah transformasi ketiga, dan kemudian transformasi keempat. Saat petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, suara gemuruh bisa terdengar saat ia tumbuh hingga ketinggian 90 meter, dan kemudian 120 meter. Selain itu, aura liar dan biadab dari teknik ini, dikombinasikan dengan tubuh kedagingan yang telah menguasai tulang kematian, membuat bentuknya yang berubah bahkan lebih kuat. Sekarang, dia telah melampaui batas kekuatan tubuh kedagingan. Jika Master Cloud Lightning kembar ada di sini untuk melihat apa yang terjadi, mereka akan terkejut sampai ke inti. Setelah semua, kekuatan Bai Xiaochun mampu dengan transformasi ini jauh melampaui mereka. Itu terutama benar karena bulan sigil di mata kirinya, yang semakin menambah kekuatannya. Dalam keadaan normal, Bai Xiaochun akan sangat bersemangat. Tetapi saat ini, dia bisa mengatakan bahwa tubuhnya telah mencapai batas kemampuannya untuk menyerap petir dari awan hitam. Itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan ilahi, hanya tubuhnya sendiri. Dalam beberapa hal, itu persis sama dengan ketika mengkonsumsi pil obat. Ketika titik kritis itu tercapai, petir tidak lagi menyehatkan, tetapi malah berbahaya, dan bahkan merusak. Seiring Bai Xiaochun tumbuh lebih kuat, baut kilat tumbuh lebih banyak. Sekarang, ratusan ribu dari mereka menghujani dirinya. Air mata ketakutan keluar dari matanya, dia memutuskan bahwa dia tidak punya pilihan selain berharap bahwa satu transformasi lagi akan memperbaiki situasi. Cloud Lightning Forefather, transformasi kelima. Babak 968, peledakan. Suara gemuruh meledak saat bentuk 120 meter Bai Xiaochun tumbuh hingga ketinggian 150 meter. Transformasi kelima dari Cloud Lightning Forefather selesai. Dia sekarang memancarkan aura yang menakutkan, dan sigil bulan di mata kirinya memberinya kekuatan tambahan yang setara dengan 3 transformasi. Secara total, dia sekarang menggunakan kekuatan transformasi ke-8. Kembali ketika Master Cloud Lightning benar-benar mencapai transformasi ke-8, kekuatannya melampaui Deva Realm dan mendekati lingkaran besar. Pada saat ini, Bai Xiaochun sekarang bahkan lebih kuat dari itu. Namun, itu tidak memberinya kegembiraan, hanya ketakutan, karena setelah transformasi kelima selesai, tubuhnya mencapai titik yang tidak dapat menerima lagi petir dari awan hitam. Petir itu menggeliat-geliut gila saat itu melesat ke arah Bai Xiaochun, membuat ketakutan ke dalam hatinya saat ia bergegas mundur. Dia sekarang jauh lebih cepat dari sebelumnya, namun jauh lebih banyak kilat telah berkumpul. Sekarang, alih-alih harus berurusan dengan ratusan ribu baut kilat, ada lebih dari 1 juta. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Di kejauhan, leluhur petir benar-benar terkesima, dan bergetar secara fisik. Pada titik ini, dia benar-benar lupa tentang 50 baut petir yang masih berutang Bai Xiaochun padanya, dan sedang melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan selnya sejauh mungkin. Kamu benar-benar, pasti tidak boleh dekat denganku. Jangan lakukan itu. Tubuh lama aku tidak bisa menerima ini. Anak-anak saat ini semuanya adalah psikopat. Namun, pada saat itulah Bai Xiaochun kebetulan melihat, dan melihat leluhur petir. Ketika mata mereka bertemu, leluhur petir menjerit, dan memanfaatkan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya untuk mengirim selnya menembak ke arah yang berlawanan. Adapun Bai Xiaochun, dia tampak seperti gambar kesedihan dan kemarahan saat dia melakukan semua yang dia bisa untuk keluar dari jangkauan petir. Sedihnya, semakin banyak kilat menumpuk dengan setiap momen yang berlalu. Saat Bai Xiaochun melarikan diri, matanya membelalak karena ketakutan, dia tiba-tiba merasakan bahwa kilat mulai bergetar dengan ketidakstabilan berbahaya. Ini akan meledak. Kulit kepalanya menggeliat marah ketika dia berteriak dan mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Di kejauhan, mata leluhur petir akan keluar dari tengkoraknya. Namun, pada saat yang sama, dia mulai sedikit bersemangat. Ini akan meledak. Besar. Semakin gila semakin baik. Mungkin, ini kesempatanku untuk keluar dari sini. Petik 2 titik. Di dunia luar, awan hitam bergetar tanpa henti. Nyaris tidak ada petir yang terlihat sama sekali dari luar,
dan awan mulai memancarkan aura yang meresahkan, seolah-olah sesuatu yang eksplosif berbahaya sedang merasuk jauh di dalamnya. Si kembar Master Cloud Lightnings, Feng Chen, dan para dewa utara lainnya semuanya berlomba menuju awan, dan ketika mereka melihat apa yang terjadi, wajah mereka jatuh secara dramatis. Mereka mencoba mengirim indera ilahi ke dalam awan untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi karena sifat-sifat yang tidak biasa dari penjara petir, mereka tidak dapat melihat detail spesifik apapun. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sialan, ini pasti yang dilakukan Bai Xiaochun. Petik 2 titik titik. Tentu saja, tiga dewa lainnya dengan cepat menyalahkan guru Cloud Lightning dan Feng Chen. Ini salahmu, Feng Chen. Kamu seharusnya tidak pernah datang dengan ide untuk perjanjian 3 poin. Petik 2 titik titik. Dan kamu juga yang harus disalahkan, Tuan Cloud Lightning. Bai Xiaochun ini adalah bencana berjalan. Kenapa kamu membawanya ke sini untuk memulai? Petik 2 titik titik. Si kembar Master Cloud Lightnings dan Feng Chen memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka katakan sebagai tanggapan. Ketika semua orang memandang dengan gugup, aliran indera ilahi meletus dari peti mati kristal yang mengguncang hati bahkan para dewa. Dengan cepat memasuki awan hitam, di mana raungan marah meletus yang mengguncang langit dan bumi. Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, Patriark setengah dewa terwujud di udara. Dia tampak sangat cemas, dan bahkan tidak meluangkan waktu untuk mengatakan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya ke udara. Angin kencang bertiup, menyapu awan hitam, meraih semua pembudidaya di atasnya, dan kemudian memindahkan mereka ke kejauhan. Tepat pada saat Patriark setengah dewa itu mencapai itu, ledakan mengejutkan meletus, yang belum pernah terdengar sebelumnya di utara. Sumber, awan hitam yang membentuk Lightning Order, yang baru saja meledak. BOOM. Suara itu begitu keras sehingga pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya segera mulai batuk darah. Bahkan para dewa terguncang, dan didorong mundur ke udara. Semua bangunan yang bersandar pada masa daratan awan hitam direduksi menjadi abu ketika baut petir yang tak terhitung meletus ke segala arah. Itu hampir terlihat seperti naga yang terbuat dari kilat yang naik ke langit. Kemudian datanglah gelombang kejut yang menjerit, yang meluncur ke segala arah, menyebabkan langit redup. Adapun awan hitam itu sendiri, banyak yang direduksi menjadi tidak lebih dari puing-puing. Celah mulai menyebar di patung Dewa Pertempuran Lightning Order. Itu hampir seolah-olah seluruh 9 langit awan petir sekte telah diserang. Patung Cloud Order hilang satu jari, dan sekarang patung Lightning Order tampak rusak. Master Cloud Lightning kembar melayang di sana dengan sangat terkejut. Rahang Feng Chen terbuka lebar, dan matanya melebar. Para dewa lainnya bereaksi dengan cara yang sama. Adapun Patriark setengah dewa, dia sangat marah bahwa dia gemetar, dan rambutnya berdiri di ujung. Para pembudidaya Orde Petir yang telah diteleportasi sangat terkejut. Orde Petir sekarang tampak sangat berbeda dari sebelumnya, dan perubahan itu terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Sebaliknya, para pembudidaya Cloud Order semua merasa sangat diberkati bahwa Bai Xiaochun belum dikurung di bagian mereka dari sekte ini. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih takut dengan kemampuannya menyebabkan bencana. Bai Xiaochun ini, tidak boleh terprovokasi. Para leluhur para dewa keluar dari pikiran mereka. Semuanya baik-baik saja sampai mereka harus pergi dan mengurungnya di Cloud Order. Pertama, dia pergi dan menjual racun obat kepada para penanam Cloud Order kami, dan kemudian dia menghancurkan setengah dari Cloud Order dengan bunganya. Petik 2 titik titik. Kemudian mereka harus pergi dan menguncinya di lembaga pemasyarakatan petir, yang konon cukup kuat untuk mengendalikan para dewa. Tapi pria ini, benar-benar meledakkan seluruh tempat. Dan lihat, hampir setengah dari awan hitam Lightning Order kini telah hancur. Petik 2 titik titik. Surga, apakah orang ini bahkan manusia? Bagaimana para pembudidaya di sekte polaritas langit berbintang langit bisa bertahan hidup selama ini? Petik 2 titik titik. Semua orang mengatakan bahwa pil yang diramu adalah hal yang dapat mengguncang langit dan bumi. Tetapi dia bahkan tidak pernah membuat obat di sini di utara. Dan lihat bagaimana akhirnya.
Aku bertaruh jika dia telah meramu obat-obatan, dia akan menghancurkan semua sungai Heavenspan Utara. Petik 2 titik titik. Tak lama, hiruk-pikuk percakapan memenuhi udara. Seluruh 9 langit awan petir Sekte Abus. Dan saat itulah, orang-orang mulai memperhatikan sosok yang basah kuyup memanjat dari dalam puing-puing awan hitam. Wajah Bai Xiaochun pucat, dan dia meneteskan keringat. Lagi pula, dia hampir digoreng menjadi garing sekarang. Aku benar-benar tidak akan pernah lagi menyerap petir. Terlalu berbahaya. Bahkan ketika dia merangkak keluar ke tempat terbuka, dia mendengar raungan kemarahan yang bergema dari atas. Bai Xiaochun. Itu adalah patriark setengah dewa, yang amarahnya melampaui kekuatan surgawi, dan mengejutkan Bai Xiaochun sehingga dia melompat ke udara. Patriark dewa setengah dewa melangkah maju menuju Bai Xiaochun, namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, tiba-tiba melihat ke arah yang berbeda. Berani-beraninya kamu mencoba melarikan diri, leluhur petir. Leluhur dewa itu mendorong tangannya, menyebabkan udara di kejauhan hancur, mengungkapkan leluhur petir kurus yang tanpa berhenti sejenak, berputar di tempat dan menembak pergi ke kejauhan seperti sambaran petir. Patriark dewa setengah dewa tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Bai Xiaochun. Wajahnya berubah sangat muram, ia melaju mengejar penguasa leluhur. Menangkapnya jauh lebih penting daripada menghukum Bai Xiaochun. Peristiwa bermain memiliki Bai Xiaochun berkeringat dengan gugup. Aku tidak bertahan di utara lebih lama dari yang seharusnya. Aku harus keluar dari sini. Pada titik ini, dia benar-benar mengabaikan dekrit Dharma Celestial, dan melarikan diri dari Sekte Petir 9 Langit Surga. Namun, saat dia melakukannya, Feng Chen menjerit marah dan menembaknya. Feng Chen sebenarnya menyukai Du Lingfei, dan karena itu, membenci Bai Xiaochun lebih dari yang bisa dibayangkan. Dia sangat bangga dengan perjanjian 3 poin ini, dan membayangkan bahwa itu akan menjadi siksaan besar bagi Bai Xiaochun. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebagai gantinya, Bai Xiaochun akan mengubah meja dan melemparkan seluruh sekte ke dalam kekacauan. Dan itu hanya berfungsi untuk memicu kebencian Feng Chen. Segera menggambar pada kartu truf, ia berubah menjadi petir merah yang bertepi dengan kekuatan destruktif saat ia menembak ke arah Bai Xiaochun. Namun, Bai Xiaochun sama marahnya, dan berputar di tempat untuk menghadapinya. Babak 969, aku sudah cukup dari kalian orang. Aku sudah muak denganmu, Bai Xiaochun. Feng Chen melolong. Bentuk petir merahnya bergerak dengan kecepatan luar biasa, membawanya muncul di depan Bai Xiaochun dalam sekejap mata. Dia memancarkan fluktuasi basis kultivasi dari Deva Realm saat dia mengirim serangan yang menghancurkan langsung ke dahi Bai Xiaochun. Ya, well, aku sudah muak denganmu, Feng Chen. Dan itu benar-benar kebenaran. Begitu dia tiba di utara, dia dipukul dengan perjanjian 3 poin, yang kemudian ditingkatkan menjadi 4, dan kemudian perjanjian 5 poin. Biasanya, Bai Xiaochun bukan tipe orang yang suka berkelahi dan membunuh, tetapi ia telah didorong sejauh ini sehingga kepribadian yang telah ia kembangkan di Will Lens akhirnya terlihat jelas. Matanya menyala dengan marah saat Feng Chen mendekat, ke titik di mana sigil bulan di mata kirinya mulai bersinar terang. Kemudian dia melambaikan tangannya, menyebabkan langit yang sebelumnya biru tiba-tiba menjadi gelap seperti malam hari. Kegelapan menutupi matahari, tetapi pada saat yang sama mengungkapkan bulan yang cerah, yang cahayanya menyinari semuanya di bawah. Semua orang utara yang tersentuh oleh cahaya itu tiba-tiba merasa seolah-olah hati, pikiran, dan bahkan jiwa ilahi mereka sedang diserap. Feng Chen tersentak saat sensasi krisis segera melanda dirinya. Dia bahkan mundur sedikit, namun saat itulah Bai Xiaochun dengan muram mengucapkan 2 kata. Fallen Moon. Langit berubah lebih gelap dari sebelumnya, dan suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Pada saat yang sama, sebuah sigil bulan muncul di baut petir merah Feng Chen, yang mulai menyerap cahaya bulan di sekitarnya, menyebabkannya bersinar lebih terang dan lebih terang. RUUUUMBLE. Tiba-tiba, petir meledak, mengungkapkan bentuk manusia Feng Chen. Namun, sigil bulan masih terlihat pada dirinya, seolah-olah itu telah dicap padanya, sampai ke tulang belulangnya.
Ketika sigil bulan mulai tumbuh lebih besar, Feng Chen menjerit ketakutan ketika menyadari bahwa dia sedang dirugikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga di basis kultivasinya. Fungsi Moon Sigil adalah untuk mengasimilasi energi spiritual langit dan bumi yang ada di dalam tubuh manusia. Dan ketika itu menyelesaikan tugasnya, orang itu akan terbunuh dalam jiwa dan raga. Kemampuan ilahi apa ini? Feng Chen merasa seluruh puncak gunung memukulnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan teknik Valen Moon milik Bai Xiaochun. Bai Xiaochun bahkan tidak perlu menyentuhnya. Selama sinar bulan menghantam Feng Chen, luka-lukanya akan meningkat, sesuatu yang hanya pernah disaksikan oleh para dewa. Namun di sini Bai Xiaochun melakukan hal yang sama. Itu membuat Feng Chen sangat terguncang, darah menyembur keluar dari mulutnya saat matanya bersinar karena ketakutan dan tidak percaya. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, dari saat Feng Chen berubah menjadi baut petir merah, ke instan bahwa baut kilat hancur dan dia terluka parah. Hanya rentang waktu singkat berlalu. Tak satu pun dari para penonton yang memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum jeritan mengerikan Feng Chen memenuhi udara. Bahkan Bai Xiaochun tidak bisa menebak bahwa Sun Moon Fast Sky Incantation-nya akan sangat kuat. Namun, itu tidak menghentikannya melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dan kemudian melambaikan jarinya di depannya. Seketika, bulan terang dalam kegelapan di atas berkilauan menyilaukan, dan cahaya bulan tampak fokus dan bersinar langsung ke Feng Chen. Itu pada gilirannya menyebabkan sigil bulan terbakar ke Feng Chen menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jeritannya semakin intensif. Itu adalah saat krisis yang mematikan di mana Feng Chen gemetar hebat, bahkan tidak bisa memusatkan pikirannya pada apa yang terjadi. Tanpa peringatan apapun, ia ditempatkan pada saat hidup atau mati, sesuatu yang tampaknya mustahil, mengingat bahwa ia berada di pertengahan Dewa Deva. Dia selalu dipilih di utara, orang yang telah memenangkan banyak pertempuran, namun, dia benar-benar tidak berdaya melawan kemampuan ilahi Bai Xiaochun. Aku menolak untuk menerima ini. Dia melolong, matanya bersinar karena kegilaan. Namun, ia mulai memudar dari keberadaan sebagai poros cahaya bulan menusuk darinya. Dia hampir tampak menjadi cahaya bulan itu sendiri. Tentu saja, Feng Chen bukan tipe orang yang hanya duduk dan menunggu untuk mati. Meskipun jari-jarinya hampir sepenuhnya hilang, dia masih berhasil mengangkat tangannya dan menyentuh bagian atas kepalanya. Sebuah ledakan terdengar ketika tubuhnya meledak, mengirim fluktuasi dari peledakan diri tingkat Deva bergulir ke segala arah. Meminjam kekuatan ledakan, keilahiannya yang baru lahir melesat ke tempat terbuka dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat itulah, yang sangat mengejutkan, dia menemukan bahwa, keilahiannya yang baru lahir juga memiliki sigil bulan di atasnya. Tidak mungkin, teriak Feng Chen. Ini tidak mungkin. Dia tidak bisa lebih heran. Sekarang, sensasi krisis telah meningkat ke titik di mana dia sekarang yakin dia akan mati. Ini adalah sihir Daois sejati. Teriak Master Cloud Lightnings dengan mendesak. Dapatkan ke peti mati kristal, Feng Chen. Bersembunyi di sana, Bai Xiaochun, beraninya kamu membunuh orang di sini di utara. Hal-hal yang belum selesai antara kami dan kamu. Petik 2 titik titik. Terbang maju dengan kecepatan tinggi, mereka mulai menggabungkan dua bentuk mereka, menyebabkan fluktuasi dari Deva Realm terlambat untuk menyebar ke segala arah. Dia bukan satu-satunya, 3 dewa lainnya juga bisa mengatakan bahwa itu adalah momen kritis. Melepaskan basis kultivasi mereka, mereka berubah menjadi 4 sinar cahaya yang semuanya ditembakkan ke Bai Xiaochun. Dengan gemetar, Feng Chen mengindahkan nasihat dari Master Cloud Lightning. Mengabaikan kondisi pembakaran ketuhanannya yang baru lahir untuk menembak dengan kecepatan tinggi menuju peti mati kristal. Harapannya adalah untuk mengambil keuntungan dari campur tangan yang diberikan oleh para dewa lain untuk masuk ke gua abadi dewa, dan memotong dirinya dari cahaya bulan yang cerah. Rencananya berhasil, tetapi pada saat ia menghindari cahaya bulan, menyebabkan bulan sigil menghilang, keilahiannya yang baru lahir telah dimakan habis oleh hampir setengahnya. Meskipun akhirnya dia akan pulih, dia telah mengalami penurunan basis budidaya yang tidak terbatas. Di sana dia duduk di peti mati kristal, menggigil ketakutan.
Dia baru saja menghindari kematian, dan meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sekarang merasa sangat ketakutan hanya memikirkan Bai Xiaochun. Basis kultivasinya jelas bukan di alam dewa awal. Dia, di tengah dewa Deva. Tapi, bahkan di level itu, bagaimana dia bisa sangat kuat? Petik 2 titik titik. Sementara itu, 4 dewa utara lainnya gemetar karena kaget, dan para kultivator biasa yang menyaksikan kejadian bermain jauh lebih baik. Mereka semua terkejut dan takut dengan apa yang telah dilakukan Bai Xiaochun. Surga, Bai Xiaochun ini, dia sangat kuat. Petik 2 titik titik. Aku menertawakannya beberapa waktu lalu. Aku menertawakannya secara terbuka. Tunggu sebentar. Jika dia sekuat ini sebelumnya, mengapa dia membiarkan dirinya didorong? Bagaimana jika dia benar-benar mengalami terobosan setelah tiba di utara? Petik 2 titik titik. Sementara itu, Bai Xiaochun menghindari serangan dari Master Cloud Lightning dan para dewa lainnya, ekspresinya suram, dan matanya merah. Baiklah kalian dari utara, aku sudah selesai. Tuan Bai sudah cukup dengan kalian. Ayo berjuang. Karena dia sudah menyerang salah satu dari mereka, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Tanpa ragu-ragu, ia melepaskan kekuatan penuh dari basis budidayanya, menyebabkan fluktuasi Mid-Deva Realm meletus ke segala arah. Pada saat ini, kegelapan mulai memudar dari langit ketika kembali normal, membuatnya sangat mudah untuk melihat wajah besar di atas, yang memancarkan kekuatan langit dan bumi. Mid-Deva Realm, sialan, dia benar-benar memiliki terobosan. Setelah merasakan fluktuasi basis kultivasi Bai Xiaochun, Master Cloud Lightning merasa seperti dia akan menjadi gila. Dia merasa benar-benar tak berdaya di hadapan kekuatan Bai Xiaochun. Kembali ke persidangan dengan api, ia telah mencoba membunuhnya, hanya untuk pertama kali gagal oleh pil obatnya, dan kemudian dengan dia memanggil Du Lingfei sebagai Wei Fei. Dia mulai dengan keuntungan penuh, tetapi akhirnya mencapai titik diinjak-injak oleh Bai Xiaochun. Asumsi awalnya adalah bahwa, sekali di utara, di sekte rumahnya, dia pasti akan bisa menimbun siksaan ke Bai Xiaochun. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa, meskipun sangat membenci Bai Xiaochun pertama-tama akan menjual pil obat, kemudian menanam bunga. Dan bahkan memaksa patriark setengah dewa untuk masuk dan memenjarakannya. Tapi kemudian, apakah Bai Xiaochun ini bahkan manusia? Tidak hanya dia menghancurkan penjara petir, dia mencapai terobosan basis budidaya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu sesulit menerobos ke tengah Dewa Deva? Dia benar-benar menerobos. 3 dewa lainnya bereaksi dengan kegilaan yang mirip dengan Master Cloud Lightning. Namun, terlepas dari kemarahan mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton tanpa daya ketika Bai Xiaochun menghindari semua yang mereka kirimkan kepadanya. Dia landak. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba meraihnya, kamu pada akhirnya dicolek. Baik, lalu lupakan teknik anehnya. Mari kita mengalahkannya. Mata berkedip dengan kebencian, Master Cloud Lightning melesat ke arah Bai Xiaochun. Rupanya, para dewa lainnya mengerti apa yang dia pikirkan, karena mereka terlalu maju, aura pembunuh mereka mengamuk. Babak 970, Xiaochun menjungkir balikkan surga. 4 dewa bergandengan tangan untuk menyerang Bai Xiaochun dengan kekuatan mematikan. Para kultivator dari Cloud Order dan Lightning Order semua menonton dengan penuh perhatian. Berdasarkan apa yang semua orang tahu, tidak masalah jika Bai Xiaochun bahkan lebih kuat dari yang telah dia buktikan, dia masih akan mati karena keberaniannya. Bai Xiaochun ini kuat, tapi dia lupa bahwa dia tidak di timur lagi. Ini utara. Petik 2 titik titik. Huff. Beraninya dia membuang berat badannya di sini di utara. Kami pasti akan menunjukkan kepadanya 1 atau 2 hal. Petik 2 titik titik. Aku menolak untuk percaya bahwa Master Cloud Lightning dan para dewa lainnya yang bekerja bersama tidak dapat membunuh Bai Xiaochun yang sangat kecil itu. Semua orang sekarang mulai tenang, dan tidak menunjukkan apa-apa selain penghinaan terbuka terhadap Bai Xiaochun. Sementara itu, Master Cloud Lightning dan para dewa lainnya mendekat dengan cepat. Cahaya dingin berkedip di mata Bai Xiaochun. Dia telah menahan diri sejak dia tiba di utara,
Tetapi sekarang setelah dia memiliki 4 dewa yang semuanya menunjukkan niat membunuh terbuka, amarahnya meletus sepenuhnya. Alih-alih mendukung, dia maju, melambaikan tangannya untuk memanggil kerajaan Waterswamp. Uap air bergolak ke segala arah saat tangan besar mencakar keluar. Segalanya bergetar hebat, mengejutkan semua dewa sepenuhnya. Master Cloud Lightning tidak terlalu terpengaruh, tetapi 3 dewa lainnya tersentak, dan salah satu dari mereka bahkan batuk darah. Bai Xiaochun, Master Cloud Lightning, dewa tertinggi di utara, meraung marah karena ini. Berubah menjadi seberkas cahaya terang, dia menembak langsung ke arah Bai Xiaochun, serentak berteriak, Cloud Lightning Forefather, Seven Transformation. Suara gemuruh yang memekakkan telinga menyebar saat Master Cloud Lightning dengan cepat tumbuh hingga ketinggian 210 meter. Dia benar-benar tampak seperti nenek moyang semua umat manusia. Dengan basis budidaya dan kecakapan pertempuran yang meroket nampaknya tanpa batas. Dalam sekejap, dia melewati Deva Realm, dan seperti badai yang menimpa Bai Xiaochun. Namun, saat itulah mata Bai Xiaochun menyala, dan dia berteriak, Super Suppression Forefather, Fifth Transformation. BOOM. Bai Xiaochun juga tumbuh dengan cepat dalam ukuran, sampai tingginya 150 meter, dengan aura liar dan biadab, dan penampilan yang kekar dan biadab. Di dalam mata kirinya ada sebuah bulan sigil yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang membuat transformasi kelimanya sekuat yang ke-8. Ini tidak mungkin. Mata Master Cloud Lightning melotot di ambang keluar dari tengkoraknya. Alasan dia tidak menggunakan transformasi ke-8 adalah karena terlalu menguras tenaga. Selain itu, bagaimana mungkin dia bisa menebak bahwa Bai Xiaochun benar-benar akan menggunakan kemampuan ilahi yang sama persis seperti dia? Mereka saling menabrak, dan ledakan besar bergema ke segala arah. Udara bergetar ketika Master Cloud Lightning jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun dia terguncang secara fisik, dia bahkan lebih terguncang secara mental, dan terengah-engah tak percaya. Teknik Cloud Lightning Forefather adalah sihir rahasia milik utara. Namun, dengan cara yang sama sekali tidak terduga, Bai Xiaochun telah menggunakannya tepat di depannya, fakta yang langsung mendorongnya lebih jauh ke arah kegilaan. Yang lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa dia hanya menggunakan transformasi kelima, namun telah sepenuhnya mengalahkan transformasi ketujuhnya sendiri. Benar-benar menjengkelkan. Bai Xiaochun, dia meraung, beraninya kamu mencuri teknik warisan rahasia dari utara. Tanpa ragu-ragu, dia memanfaatkan transformasi ke-8, mencapai ketinggian 240 meter. Di mana dia kembali ke medan. Itu omong kosong dan kamu tahu itu. Bai Xiaochun balas-balas. Kamu menggunakan teknik Cloud Lightning Forefather, dan aku menggunakan teknik Super Suppression Forefather. Namanya sangat berbeda. Apa kamu buta? Atau tuli? Atau keduanya? Mendengus dingin, dia meluncur maju, membanting ke Master Cloud Lightning. Saat mereka berpisah dari pertukaran, ki dan darah Bai Xiaochun mendidih. Mata bersinar dengan keinginan untuk bertempur, ia meluncur mundur, melakukan gerakan mantra 2 tangan, dan kemudian berteriak di bagian atas paru-parunya. Living Mountain Incantation. RUUUMBLE. Batu dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang di udara, menutupi kerangka 150 meter Bai Xiaochun dan menyebabkannya tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Dalam beberapa saat, dia adalah golem batu setinggi 300 meter. Kombinasi transformasi nenek moyang dengan Living Mountain Incantation menghasilkan hasil yang mengejutkan, dan mengguncang semua yang ada di area tersebut karena tingkat energi yang menakjubkan. Semua pembudidaya utara tersentak, dan mulai berteriak ketakutan. Lebih jauh, energi dari Living Mountain Incantation menyebabkan angin besar bermunculan, angin yang sangat kuat hingga menyengat wajah semua petani yang disentuhnya. Master Cloud Lightning tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dia tiba-tiba memiliki firasat kuat bahwa Bai Xiaochun, terlalu banyak baginya untuk ditangani. Sialan, sialan, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Hanya seseorang di lingkaran besar alam dewa yang bisa menjadi pasangannya. Dan dia bahkan belum menggunakan serangan kepalan kartu truf itu. Pada saat itu, murid-murid Master Cloud Lightning mengerut, dan dia mulai mundur secepat mungkin.
Namun, bahkan ketika dia melakukannya, Bai Xiaochun mulai melangkah maju. Saat ia mengejar Tuan Cloud Lightning, Bai Xiaochun mengeluarkan geraman bernada rendah yang berisi kekuatan surgawi, memaksa para dewa lainnya untuk menahan diri dan melawannya. Salah satunya berubah menjadi petir hitam, yang lain terbagi menjadi 9 proyeksi awan, dan yang ketiga memanggil tungku besar. Kemudian mereka bertiga melesat maju untuk memblokir jalan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun bahkan tidak melihat mereka. "Minggir dari jalanku." Mengaum, dia melambaikan tangannya, mengirimkan hembusan angin untuk menemui mereka. Baut petir hitam hancur, 9 proyeksi awan hancur berkeping-keping, dan tungku besar pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga dewa semua batuk darah, ekspresi tidak percaya menyalip wajah mereka saat Bai Xiaochun terbang melewati mereka. Terlalu kuat. Bai Xiaochun tidak melambat sama sekali. Ketika dia mendekat pada Master Cloud Lightning, dia mengepalkan tangannya, menyebabkan pusaran hitam muncul di sekitarnya. "Kamu menyergap aku dalam persidangan dengan api, Tuan Cloud Lightning. Dan setelah itu, kamu benar-benar tidak masuk akal. Dan sekarang kamu ingin mengandalkan basis kultivasi Deva Realm kamu yang terlambat untuk membunuh aku. Kamu terus-menerus mengganggu aku sejak aku sampai di utara. Nah sekarang, pada hari ini, kita akan menyelesaikan semua hutang dan dendam kita." Petik 2 titik titik. Pikiran Master Cloud Lightning terguncang, terutama mengingat bahwa ia dapat dengan jelas melihat tinju Bai Xiaochun, dan pusaran hitam berputar di sekitarnya. Wajahnya berkedip-kedip dengan liar, dia terbang mundur dan berteriak, "Untuk apa kalian berdiri? Aktifkan formasi mantra pertahanan besar sekte." Petik 2 titik titik. Tiga deva lainnya semuanya mulai meneriakkan perintah. Aktifkan formasi. Nyalakan formasi mantra agung. Adapun para pembudidaya utara sekitarnya yang telah berdiri di sekitar dengan kaget-kaget, mereka akhirnya pulih dari lamunan mereka. Wajah mereka pucat, mereka segera mulai mengaktifkan formasi mantra besar sekte mereka. Itu bukan proses yang menghabiskan banyak waktu. Bahkan ketika Bai Xiaochun mendekati Master Cloud Lightning, kekuatan besar muncul dari sekte petir 9 langit Heavens. Menciptakan perisai berkabut yang memancarkan kekuatan pengusiran yang hebat. Tidak hanya Bai Xiaochun berhenti di jalurnya, tetapi dia bahkan didorong mundur dari sekte. Bai Xiaochun mengerutkan kening saat dia didorong ke arah yang berlawanan, benar-benar di luar kendalnya. Ketika Master Cloud Lightning dan para dewa lainnya melihat itu, mereka akhirnya menghela nafas lega. Pertarungan telah berputar di luar kendali terlalu cepat, membuat mereka semakin terguncang dengan setiap detik yang berlalu. Namun, bahkan saat mereka menghela nafas lega, mata Bai Xiaochun berkilauan. Formasi mantra tidak bekerja melawanku. Menggambar pada heks kematian, dia melewati kekuatan pengusiran dan menusuk kembali melalui perisai formasi mantra. Yang mengejutkan, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Suara gemuruh terdengar ketika dia muncul di depan Master Cloud Lightning, pusaran hitam di sekitar tinjunya dengan cepat melahap energi spiritual di daerah tersebut. Seorang kaisar bayangan besar muncul di belakangnya, yang kemudian bergabung dengan tinjunya. Kepalan kaisar yang tidak mati. Ketika kepalan itu melanda, apapun dalam ciptaan bisa dihancurkan. Murid-murid Master Cloud Lightning mengerut, dan pikirannya berputar dengan gila. Tidak ada waktu untuk merenungkan apa yang harus dilakukan, dan tidak mungkin dia bisa menghindar. Dia hanya bisa melolong di bagian atas paru-parunya dan memanfaatkan energinya dengan berbahaya untuk melepaskan transformasi kesembilannya. Dalam sekejap mata, dia tingginya 270 meter dan menguatkan dirinya untuk pukulan Bai Xiaochun. Ledakan terdengar yang melampaui apapun dari sebelumnya. Semua suara di daerah itu hancur, ke titik di mana hampir tampak sunyi. Kemudian gelombang kejut meletus, mengguncang seluruh 9 sekte petir 9 langit ke fondasinya. Pada saat yang sama, mata Master Cloud Lightning melebar, dan dia menjerit tak terkendali. Tidak. Darah keluar dari mulutnya seperti air terjun ketika dia terlempar ke belakang dengan kepala terbalik. Dia tidak bisa lagi mempertahankan bentuknya yang berubah, dan dia menyusut kembali dan kemudian membelah menjadi dua orang, keduanya terus jatuh ke belakang.
Darah menyembur keluar dari mulut mereka. Kakak laki-laki di antara keduanya memiliki keadaan yang lebih baik daripada yang muda. Adik laki-laki tidak bisa menahan kekuatan, dan tercabik-cabik.